Indosurta Group. Indosurta Group merupakan perusahaan distributor alat survei yang memiliki 4 layanan, mulai dari penjualan, kalibrasi, reparasi, hingga penyewaan alat survei. 3 alasan mengapa memilih Indosurta. Yang pertama, Indosurta tersebar di 12 cabang. Yang kedua, setiap pembelian alat gratis kalibrasi dan gratis pelatihan alat. Yang ketiga, setiap alat yang dijual, sewa, servis, dan kalibrasi dijamin berkualitas dan bermutu. Jadi, tunggu apa lagi? Percayakan alat survei Anda di Indosurta. DJI Mavic 3 Enterprise Series is compact, foldable, and easy to carry and deploy, so you can easily cover mountains, wilderness, and complex environments. A max flight time of 45 minutes means double the effective operation time of its predecessor, so you can cover more ground and get more done. DJI Mavic 3E has a 20-megapixel camera with a 4/3 CMOS. Its mechanical shutter provides shutter speeds of up to 1/2000th of a second, significantly reducing motion blur and improving mapping precision. 0.7-second capture intervals enable quick and efficient work. An optional RTK module unlocks centimeter-level positioning through microsecond signal sync, enabling surveying of a 2 square kilometer area in a single flight, all without the need for ground control points. Redefining standards for small commercial drones and driving forward a new era of lightweight operations. Using a next-generation measurement engine, it has 336 channels and supports all existing constellations. An entirely differential correction technology provides you standalone centimeter-level positioning in the desert, sea, and no man's land. How wonderful if GNSS RTK receiver could be operated by touchscreen. The IRTK5's full-color OLED screen allows you to operate while touch evening rain. IRTK5 also comes with a new smart battery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Utama Indosurta Group, Bapak Yan Sugiharyana. Yang saya hormati, Bapak Dr. Denny Suwardi, STMT, selaku pembicara webinar Indosurta 2024. Yang saya hormati, seluruh manajemen Indosurta Group. Pertama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita masih diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya, lupa saya ucapkan terima kasih pada seluruh hadirin yang telah hadir dalam acara webinar Indosurta dengan judul Peranan GNSS untuk Meningkatkan Akurasi Pemetaan Foto Udara. Saya Anissa Alhusna sebagai pembawa acara webinar kali ini. Hadirin, perlu diketahui bahwa webinar ini diselenggarakan oleh Indosurta dan didukung oleh High Target Indonesia dan DJI melalui platform Zoom Meeting. Berikut, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian company profile. Ketiga, penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Keempat, penyerahan plakat dan cindera mata. Dan yang kelima adalah penutup. Hadirin, acara yang pertama adalah pembukaan. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar, serta informasi dan ilmu yang kita peroleh dapat berguna pada masa mendatang. Nah, hadirin, selanjutnya akan disampaikan company profile dari Indosurta Group. Kepada Bapak Alfat, waktu dan tempat kami berikan. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar, Mbak Anza? Oke, baik. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya? Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Indosurta tahun 2024. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa belajar, dan Alhamdulillah untuk webinar kali ini kami berhasil mengundang salah satu narasumber yang nantinya akan memberikan materi sesuai dengan tema yang kita usung pada hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan profil singkat dari perusahaan kami, yaitu Indosurta Group. Indosurta Group merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor alat survei, di mana kami selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam hal tentunya memberikan kualitas alat survei yang baik, serta memberikan pelayanan purna jual yang baik pula. Eh, Indosurta Group tentunya ingin memiliki tujuan, maksud saya, untuk menjadi penyedia alat survei dan pemetaan nomor satu di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan track record dari Indosurta Group dari yang awalnya kami dirikan pada tahun 2010 dengan cabang pertama kami di Jakarta, kemudian 2012 sampai 2014 kami mulai melebarkan sayap kami, mencoba membuka cabang di Kota Balikpapan, Makassar, Surabaya, dan Batam. Kemudian di tahun 2015 sampai 2017 mulai kami lebarkan lagi di Sumatera, ada Palembang, di Sulawesi ada Manado, dan di Jawa juga ada Cikarang. Selanjutnya di 2018 sampai 2020, meskipun di tahun-tahun ini mulai kemarin ada disaster COVID ya, tapi kami juga masih tetap konsisten, bahkan kami membuka beberapa cabang di Semarang, Banjarmasin, serta Kendari. Dan yang terakhir kali cabang yang kami buka adalah cabang Samarinda yang baru saja dibuka di tahun 2023 lalu. Dengan demikian, Indosurta dengan banyak cabang di seluruh Indonesia ini, dari Pulau Sumatera sampai Sulawesi, kami selalu menekankan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Indosurta akan selalu dan Indosurta semakin dekat. Yang dibuktikan saat ini kami sudah memiliki 13 cabang di kota-kota besar di Indonesia. Di Sumatera ada Batam, Medan, juga Palembang. Di Jawa ada Cikarang, di Jakarta juga ada, kemudian di Semarang dan juga Surabaya. Di Kalimantan kita ada Banjarmasin, Balikpapan, serta Samarinda, dan terakhir di Sulawesi kita ada di Kota Makassar, Kendari, serta Manado. Tentunya semua cabang-cabang kami ini terorganisir dengan baik dalam satu manajemen di mana kami mampu menyediakan tiga layanan utama. Jadi di seluruh cabang kami mampu memberikan tiga pelayanan berikut, yaitu penjualan, servis, serta kalibrasi. Dalam penjualan tentu kami bukan hanya mendeliver alat survei yang kami jual, namun kami juga memberikan pelatihan, bentuk pelatihan gratis, serta kami juga dapat melayani pembelian menggunakan PPN ataupun non PPN. Dan tentunya harga-harga pada Indosert yang ditawarkan oleh Indoserta Group itu adalah harga yang bersaing. Selain itu, lab service dan juga kalibrasi kami tentu sudah dilengkapi oleh teknisi yang handal dan berpengalaman lebih dari 10 tahun dengan ketersediaan spare part yang sangat lengkap. Dan sebagai informasi, saat ini lab kalibrasi Indosurta Group juga sedang dalam proses akreditasi CAN. Nah, selain itu, sejak tahun 2000
2021 lalu, Indosurta Group juga sudah ditunjuk sebagai eksklusif distributor dari High Target. Dalam artian, kami sebagai distributor utama dari produk-produk High Target. Jadi, produk High Target ketika masuk ke Indonesia, pintunya adalah melalui kami. Jadi, seluruh produk-produk produk-produk High Target yang tersebar itu sudah melalui QC dari Indosurta Group. Dan untuk saat ini, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan eh, unit-unit atau tipe dari high target tersendiri. Di sini ada beberapa tipe yang menjadi best seller. Yang pertama ada V30 Plus dan juga IRTK 5, di mana kedua tipe ini merupakan B series. Kenapa kita kategorikan ke dalam B series? Karena kedua alat ini memiliki transmit power yang relatif lebih tinggi, sehingga sangat cocok ketika digunakan sebagai base. Sementara ada Rover series yang terdiri dari V200, V500 dan juga VRTK, di mana memiliki kemampuan survei miring atau tilt survei sampai 60 derajat. Selain itu, untuk rover series ini didesain dengan lebih kecil, lebih kompak sehingga ringan ketika dijadikan sebagai rover. Nah, selain itu juga terdapat berbagai macam fitur-fitur tambahan seperti di V500 dan juga VRTK ini. Dia juga dilengkapi kamera sehingga bisa digunakan untuk melakukan augmented reality ketika melakukan pekerjaan stake out. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, selain High Target, tentu kami juga memiliki jejaring lain, di mana kami juga terdaftar sebagai sub dealer dari beberapa brand seperti Sokia, Topcon, kemudian Leica, Sode, dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah DJI. Untuk produk-produk dari DJI sendiri yang saat ini sedang best seller adalah DJI Mavic 3 Enterprise, di mana DJI Mavic 3E ini dilengkapi dengan kamera 20 megapiksel, dual kamera ya, yang kamera utamanya 20 megapiksel, kemudian telekameranya yang bisa zoom 56 kali itu 12 megapiksel. Kemudian ini sudah sangat upgrade dari tipe-tipe sebelumnya, di mana menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh bisa mencapai durasi terbang selama 45 menit. Dan untuk Mavic 3e ini sudah support dengan modul RTK yang bisa digunakan untuk pengukuran fotogrametri, metode RTK, dan juga PPK. Sehingga hasil dari fotogrametri nanti bisa memberikan ketelitian hingga level sentimeter. Selain itu, untuk saat ini pembelian Mavic 3 Enterprise ini juga dilengkapi dengan DJI Remote Control Pro yang tentunya sudah ada display, tentunya sudah ada screen display-nya. Jadi kalau dulu mungkin Bapak Ibu kenalnya kalau drone itu masih remote-nya pakai HP ya. Jadi screen-nya pakai HP, tapi kalau untuk sekarang ini sudah dilengkapi dengan screen display. Bapak Ibu sekalian, tentunya Indosurta Group yang sudah mulai bergerak dari 2010 ini hingga tahun 2024, kami sudah dipercaya oleh lebih dari 7.000 perusahaan dari berbagai macam bidang, baik dari pertambangan, kemudian konstruksi dan lain sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi kami pada nomor call center pusat kami di 0853 1204 2324. Selain itu, silakan Bapak Ibu sekalian bisa di-scan barcode di sini. Nanti akan muncul beberapa sosial media kami. Kebetulan saat ini kami juga sangat aktif baik di Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, dan lain sebagainya. Untuk keperluan lebih lanjut juga dapat mengunjungi website kami di www.indosurta.co.id. Sebagai informasi tambahan juga, setelah webinar ini selesai dilakukan, kami akan mengadakan kegiatan yang disebut dengan company visit, di mana pada kegiatan tersebut kami akan memberikan demo, trial produk, serta training secara gratis di perusahaan Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian berkenan untuk kami kunjungi, silakan saja nanti setelah webinar akan kami berikan form pendaftaran yang tersambung di form nanti form
absensi, presensi nanti. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya dapat menghubungi nomor yang tertera pada slide berikut. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Anissa. Baik, terima kasih Bapak Alfat atas informasi yang telah disampaikan. Nah, rekan-rekan, apabila terdapat pertanyaan mengenai informasi terkait Indosurta Group, dapat menghubungi kami melalui nomor konsenter kami di 08 13 2806 8282. Atau rekan-rekan juga dapat mengunjungi website resmi kami di indosurta.co.id. Nah, hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi webinar, yang secara langsung akan dipimpin oleh moderator kita. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi serta tanya jawab, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari moderator kita pada hari ini. Nah, untuk moderator kita pada pagi hari ini, dengan akan dipimpin oleh Muhammad Hasan Albana ST, yaitu beliau adalah lulusan Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera. Nah, bagi rekan-rekan yang tertarik untuk berhubung di LinkedIn dengan beliau, dapat menghubungi dengan informasi yang terkait tertera di display ini. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Technical Support dan Geomarketing di Indosurta Group. Oke, selamat pagi Bapak Bana. Apa Selamat pagi. kabar? Sudah bergabung ya. Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Anissa? Apa kabar juga Mbak Anissa? Iya, baik. Nah, kepada Bapak Bana kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Arwisna selaku pembawa acara yang telah memberikan kesempatan saya untuk dapat melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada peserta yang sudah hadir dan juga antusias dalam acara webinar Indosurta kali ini. Baik, di sini saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini, di mana sebelumnya saya akan membacakan profil dari narasumber. Sebelum itu, saya ingin mengulas sedikit tentang tema kita, di mana memiliki latar belakang. Saat ini, teknologi pemetaan telah berkembang pesat, terutama dengan kemunculan drone dan juga GNSS atau Global Navigation Satellite System, di mana drone memungkinkan pengambilan foto udara beresolusi tinggi dengan cepat dan juga efisien. Sementara GNSS menjamin akurasi posisi yang penting untuk pemetaan. Meskipun teknologi pemetaan ini terbilang menjanjikan, namun penggunanya di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pengetahuan teknis, keterampilan dalam pengoperasian, dan integrasi dasar untuk memperoleh akurasi pemetaan. Hal ini membuat pemetaan foto udara memiliki keakuratan yang kurang baik. Lalu bagaimana peran GNSS dalam meningkatkan akurasi pemetaan foto udara? Untuk itu, mari kita simak lebih lanjut acara webinar hari ini dengan tema peranan GNSS untuk meningkatkan akurasi pemetaan foto udara. Di sini dapat dilihat, teman-teman, semua tema kita itu tadi akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat hebat, yaitu seorang akademisi dan juga praktisi dalam pemetaan foto udara. Beliau adalah Bapak Dr. Denny Suwardi, STMT. Beliau merupakan dosen sekaligus peneliti dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Beliau telah menempuh S1 Teknik Geodesi dari ITB pada tahun 1993, lalu dilanjutkan dengan S2 dengan Magister Teknik Informatika ITB pada tahun 1998. Dan beliau telah mendapatkan gelar doktor Geomatika atau Geoinformatika di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2007. Narasumber kita saat ini selain menjadi peneliti, juga menjadi seorang profesional. Beliau pernah menjabat menjadi dosen dari Institut Teknologi Bandung, lalu pernah menjabat menjadi technical advisor dari PT Damai Insan Citra. Beliau juga pernah menjadi bagian dalam postdoctoral research pada iCube Laboratory di Prancis dan di University of Innsbruck, Austria. Saat ini beliau menjabat sebagai Research and Development Advisor dari PT Inovasi Mandiri Pratama dan PT Eneren Technologies. Dan saat ini beliau aktif sebagai asisten profesor di Institut Teknologi Bandung. Selain itu, beliau juga aktif dalam melakukan penelitian yang mencakup survei geodetik, informasi sistem spasial, software engineer, 3D mapping, dan modeling, seperti untuk dokumentasi warisan cagar budaya, pemantauan deformasi, dan analisis risiko bencana. Dan juga bagi rekan-rekan yang tertarik, bisa langsung mengunjungi penelitian-penelitian beliau pada platform jurnal ilmiah berikut. Nah, baik. Sebelum masuk pada sesi pemaparan materi, saya akan membacakan
aturan tata tertib dari kegiatan webinar ini. Di mana dalam kegiatan ini nantinya akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu ada sesi pertama, di mana sesi pertama ini adalah penyampaian materi dari narasumber. Dalam sesi ini peserta diharapkan untuk menyimak dan kondusif, dan di sesi kedua kita membuka sesi tanya jawab, di mana dibagi menjadi dua sesi. Di sesi pertama itu kita buka 3 pertanyaan secara langsung, dan juga di sesi berikutnya kita akan membuka 3 pertanyaan melalui kolom chat dan platform terkait. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Selanjutnya akan ditunjuk oleh moderator atau oleh saya sendiri. Di sini link presensi akan dibagikan setelah pemaparan materi, jadi teman-teman diharapkan untuk stay pada room ini dan kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Baik, uh, kita masuk pada inti materi kita, yaitu masuk pada sesi penyampaian materi. Apakah Bapak Denny sudah hadir pada room ini? Ya, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Sekarang lagi on di mana Pak? Lagi di Bandung? Oh, saya lagi di Bandung. Ya, Oh ya siap. Apakah udah siap Pak untuk menyampaikan materinya Pak? ya siap. Eh, saya mungkin yang ininya saya aja ya, yang share screen-nya ya mungkin ya, Oke, tidak usah oke siap dibantu Pak. oleh Boleh Pak. ini. Biar saya Oke siap. lebih mudah untuk menyesuaikan antara penjelasan dengan sharing PowerPoint-nya. Oh, benar Pak. Baik, ya siap. Baik, pemaparan materi akan segera dimulai. Saya ingatkan sekali lagi, sesi pemaparan materi diharapkan teman-teman untuk menyimak dan kondusif. Terima kasih untuk waktu dan tempat. Saya persilakan untuk Bapak Denny menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Moderator, Mas Hasan ya, atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga kepada Indosota Group yang mengundang saya menjadi pembicara uh, di webinar pagi ini. Uh, Mungkin saya agak sedikit bukan diubah ya, tapi karena kemarin sebenarnya saya udah diskusi dengan Pak ini, jadi saya tidak terlalu tidak sangat fokus ke GNS-nya, tesnya, cuman saya akan fokus ke berbagai faktor ya yang berpengaruh pada pemetaan drone ya, karena pemetaan drone ini sekarang ini sudah banyak digunakan ya untuk berbagai keperluan, terutama teknik fotogrametri, walaupun sekarang juga dengan teknik LIDAR juga sudah banyak juga digunakan ya. Jadi menggunakan fotogrametri maupun LIDAR ini eh, memang peranan GNSS memang dirasa sangat dominan ya karena terkait dengan penentuan titik kontrol maupun titik cek yang akan eh, digunakan dalam evaluasi produk yang dihasilkan. Tetapi selain itu sebenarnya selain GNSS yang notabene untuk menentukan titik kontrol maupun titik cek, juga beberapa hal yang lain, faktor yang lain juga perlu diperhatikan. Contohnya adalah kita juga harus memahami terkait dengan sebaran titik kontrol, sebaran titik cek, dan sebagainya. Dan kadang-kadang juga ada beberapa juga yang mungkin yang background-nya bukan dari, karena drone mapping ini saya lihat digunakan juga ya oleh pengguna-pengguna yang saat ini mungkin bukan background kan dalam pengolahannya, sehingga ada beberapa aspek yang kalau bukan orang pemetaan kadang-kadang belum mengetahui. Contohnya misalkan belum mengetahui apa sih bedanya titik kontrol dengan titik cek misalnya. Kadang-kadang titik kontrol dijadikan parameter untuk mengevaluasi produk. Nah itu sering kebalik-kebalik gitu ya. Nah itu mungkin saya akan sedikit. Jadi saya akan coba eh, pemahaman-pemahaman itu akan kita coba eksplorasi di sini ya. Karena saya asumsikan teman-teman di sini mungkin kebanyakan dari background mapping, tapi juga ada mungkin juga ada yang bukan dari background mapping, sehingga saya coba tekankan di sana. Mohon izin untuk share screen ya, Bapak dan Ibu semuanya, dan adik-adik. Nah, ini jadi saya beri
judul topiknya ini adalah ini ya, pemetaan foto udara menggunakan drone, spesifikasi teknis dan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan akurasi. Jadi untuk meningkatkan akurasi ini, hal-hal yang terkait dengan pemetaan drone ini sebenarnya bukan hanya GNSS ya atau titik kontrol, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Walaupun memang pada akhirnya penggunaan GNSS dalam pemetaan drone ini sekarang ini sangat diperlukan sekali ya. Nah, ini mungkin saya sedikit cerita tentang fotogrametri ya. Jadi fotogrametri ini sebenarnya sudah ada ya dari tahun 1850. Kemudian juga berkembang ketika proses setelah Perang Dunia Kedua sebenarnya berkembang si fotogrametri ini untuk pemetaan, gitu ya, untuk pemetaan rupa bumi. Dan fotogrametri sendiri perkembangannya mulai dari analog ya, analog itu artinya pemetaan yang pengamatan secara manual ya, dan peralatannya pun dulu besar-besar ya. Kalau fotogrametri itu besar-besar, ada yang namanya strap plotter dan lain-lain itu, alatnya juga berat-berat gitu ya. Dan semuanya menggunakan teknologi optis mekanis gitu ya. Jadi tidak sama sekali tidak menggunakan komputer. Kemudian tahun 75 sampai 90 mulai komputer berkembang dan digunakan juga dalam fotogrametri. Tetapi masih contohnya fotonya masih dalam bentuk hard copy ya, masih dalam bentuk film atau diapositif. Sehingga kombinasi antara analog dengan komputer disebutlah yang namanya analytical photogrammetry. Jadi fotonya masih manual, tapi pengamatan itu mungkin sudah di komputer dan hasilnya sudah di AutoCAD. Misalkan softwarenya adalah di AutoCAD gitu ya. Nah, tahun 2010 itu sudah mulai full fotogrametri, full digital fotogrametri. Dan digital fotogrametri ini artinya mulai dari analog sampai analitik sampai digital. Fotogrametri ini, foto itu kan sebenarnya adalah gambaran ya. Foto itu kan sebenarnya grametri. Metri itu pengukuran. Jadi sebenarnya kan fotogrametri itu kalau kita lihat dari kata-katanya, kita mengukur di foto ya. Jadi pengukuran melalui media foto. Nah, beda dengan fotografi, di mana fotografi itu kan sebenarnya adalah pengambilan data di lapangan untuk mendapatkan pictorial ya, atau artinya gambaran permukaan bumi atau gambar landscape atau apapun. Ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya antara fotogrametri dengan fotografi itu sebenarnya sangat berkaitan erat. Fotografi itu adalah kegiatan di lapangannya, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan data di lapangan untuk mendapatkan gambaran muka bumi dengan baik, gitu ya. Dengan baik itu artinya kita bisa menghasilkan gambar yang baik, tidak blur ya, tajam, warnanya juga bagus misalkan ya, dan lain-lain. Nah, itu aspek fotografi itu juga menjadi hal yang penting di dalam pemetaan drone dengan fotogrametri ya. Hal-hal yang terkait dengan fotografi, contohnya bagaimana mengatur shutter speed, bagaimana mengatur ISO, bagaimana mengatur apalagi ada tiga istilahnya, ada triangle fotografi itu ya, ada ISO, ada shutter speed, dan ada aperture ya, aperture itu harus difahami secara detail, karena fotografi di dalam fotogrametri itu sebaiknya juga nantinya dalam fotogrametri itu ada beberapa hal, faktor-faktor yang penting. Contohnya ada yang namanya focal length, walaupun sebenarnya bukan focal length murni, dan focal length ini harus tetap. Nah, sehingga setting di dalam fotografinya itu harus betul-betul dilakukan secara manual, tidak boleh autofocus ya, contohnya seperti itu. Tidak kalau bisa menggunakan lensa yang fix dan lain-lain. Kenapa? Karena fotogrametri sangat mengandalkan panjang fokus ya, atau istilahnya kalau dalam bahasa fotogrametri namanya principal distance, jarak antara lensa dengan bidang film, atau kalau sekarang mungkin bukan film ya, tapi bidang sensor. Jadi itu, jadi ada beberapa faktor yang fotografi yang malah kalau saya bilang seorang ahli fotogrametri harus menjadi ahli fotografi gitu ya, karena dia harus paham tentang bagaimana mengambil gambaran objek dengan baik gitu ya, dengan melakukan setting-setting parameter fotografi yang tentu saja mungkin harus diketahui juga dengan baik gitu. Karena kalau tidak, kalau si orang yang mengambil data di lapangan ini tidak mengetahui tentang fotografi, hasil gambarnya tidak akan optimum ya, tidak akan baik, mungkin blur dan lain-lain gitu. Jadi pengetahuan tentang fotografi ini sangat diperlukan di dalam fotogrametri. Kemudian tahun 2010 mulailah dikenal yang namanya structure from motion ya. Structure from motion ini adalah sebenarnya structure from motion inilah pendekatan dari
ilmu komputer ya, bukan dari orang-orang mapping sebenarnya. Structure from motion ini dari orang-orang komputer dengan tujuan bagaimana merekonstruksi objek secara 3 dimensi ya dengan memanfaatkan foto, kira-kira gitu. Jadi orang-orang komputer ingin membuat model 3 dimensi tapi dengan menggunakan foto. Nah, kaidah-kaidahnya sebenarnya sama seperti fotogrametri, yaitu pengambilannya harus overlap dan sebagainya sehingga kita bisa melakukan proses rekonstruksi 3 dimensi dari foto-foto yang 2 dimensi ya. Tetapi orang komputer lebih mengutamakan otomasi ya. Jadi structure from motion itu sebenarnya lebih ke arah ke bagaimana melakukan rekonstruksi gambar 3 dimensi dari foto-foto 2 dimensi secara otomatis ya. Nah, berlawanan dengan structure from motion kalau orang fotogrametri itu bukan otomasinya yang diutamakan, tapi bagaimana mendapatkan ketelitian produk yang baik ya. Kira-kira itu. Nah, tetapi kalau fotogrametri dan structure from motion ini disatukan, itu menjadi sesuatu hal yang seperti sekarang ini ya. Jadi banyak teman-teman yang sudah menggunakan perangkat lunak structure from motion untuk keperluan fotogrametri. Contohnya ada yang namanya apa? Pix4D, Metashape dan sebagainya ya. Kalau software pure fotogrametri ya ada yang namanya apa? PCI dan lain-lain ya. Mungkin tidak seotomatis di Pix4D atau ini ya. Karena yang software fotogrametri murni itu biasanya lebih mengutamakan ke ketelitian. Tapi kalau structure from motion lebih mengutamakan. Nah, kemudian tahun 2010 itu berkembanglah autopilot drone ya, autopilot drone sehingga pengambilan gambar dari udara untuk mendapatkan gambaran muka bumi itu jadi lebih mudah ya, jadi lebih mudah dan bisa mengikuti kaidah fotogrametri. Karena kalau tanpa autopilot agak sulit pengambilan gambar itu untuk mengikuti kaidah fotogrametri. Karena kaidah fotogrametri itu memberikan syarat foto yang overlap dan ada yang namanya jalur-jalur terbang ya yang memang khusus, yang khas gitu ya, yang khas, yang tidak boleh sembarangan kira-kira itu. Kalau drone tahun 2000 mungkin tahun 90-an juga kita sudah di ITB sudah mulai mengembangkan drone ya. Tapi karena belum ada autopilot sehingga piloting itu masih dilakukan secara manual ya. Minimal ada yang namanya FPV ya, FPV. Jadi dipasang kamera, kemudian juga pilot bisa melihat seolah duduk di dalam pesawat gitu ya. Tapi tetap itu dilakukan secara manual. Jadi jalur terbang itu tidak akan menghasilkan jalur yang baik ya di situ. Tetapi dengan adanya autopilot, jalur terbang itu lebih mudah untuk diatur sehingga kaidah-kaidah overlap, side lap dan sebagainya dalam fotogrametri itu lebih mudah untuk diatur. Jadi perkembangannya seperti itu. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat fotogrametri ini sempat dia turun penggunaannya ya, lebih dominan laser pada tahun 2005, 2010-an ya. Karena lidar ya, laser atau lidar itu menghasilkan data 3 dimensi yang langsung ya, berbeda dengan fotogrametri itu harus diamati dulu, jadi harus diproses-processing dulu atau diamati secara manual. Tetapi dengan adanya computer vision, dengan adanya apa tadi structure from motion namanya ya kalau dalam bidang ini, itu fotogrametri kembali menyaingi lagi lidar ya, karena dengan teknik computer vision dari fotogrametri itu bisa diotomasi mendapatkan rekonstruksi 3 dimensi dengan cepat ya, sehingga dia mulai lagi bersaing dengan laser. Malah sekarang peralatan-peralatan laser atau lidar itu pasti dilengkapi dengan kamera ya, itu pasti. Jadi sekarang ini antara istilahnya range base ya, range base itu lidar itu kan pengukuran berbasiskan jarak ya, berbasiskan laser ya, dia sebenarnya mengukur jarak gitu ya, fase. Kalau fotogrametri berdasarkan image. Nah, keduanya ini ya, range base dan image base ini secara ini saling melengkapi ya, saling melengkapi. Di satu sisi misalkan fotogrametri lebih cenderung ketelitian XY-nya bagus gitu ya. Range base itu cenderung ketelitian Z-nya bagus. Jadi saling melengkapi sehingga XYZ-nya ini jadi lebih lengkap kira-kira itu. Dan lebih cepat ya, jadi lebih cepat. Nah, dapat dilihat di sini beberapa evolusi dari teknologi pemetaan ya, baik yang range based maupun yang image based. Image based ini fotogrametri ya, kalau range based ini laser gitu ya. Dan dengan adanya perkembangan algoritma di computer science ya, di bidang komputer,
banyaklah membantu ya dalam proses pemetaan ya, baik itu yang range based maupun yang image based. Algoritma ada yang namanya ransak, ada yang namanya shift, ada yang namanya SUV dan sebagainya ya. Yang pada intinya computer vision ini membantu dari sisi otomasi ya. Jadi sekali lagi mereka membantu dari sisi otomasi. Jadi sehingga tidak diperlukan lagi operator yang banyak untuk mengamati titik-titik di atas foto gitu ya. Kalau zaman dulu eh, ketika foto itu sudah dihasilkan, itu harus diamati secara manual satu demi satu tie point ya. Jadi titik ikat antar foto itu harus diamati secara manual dulu ya dengan peralatan analog. Tetapi sekarang dengan adanya algoritma dari computer vision, maka titik ikat antar foto itu akan dihasilkan secara otomatis kira-kira itu. Nah ini sangat membantu dalam proses otomasi fotogrametri kira-kira. Oke, kemudian nah ini ya, jadi kebanyakan algoritma computer vision itu adalah untuk mendapatkan tie point ya, untuk mendapatkan titik ikat antar foto. Jadi, nah untuk mendapatkan titik ikat antar foto ini perlu adanya overlap antar foto ya, perlulah adanya overlap antar foto. Sehingga semakin besar overlap ya, semakin baik algoritma ini bekerja. Hanya masalahnya kalau semakin besar overlap dari sisi geometrik, dari sisi fotogrametrik kurang bagus ya. Kalau terlalu besar juga, kalau kalau dari sisi computer vision mungkin kalau bisa 100% gitu ya. Kalau bisa 100% overlap itu. Cuma dari sisi fotogrametrik kalau 100% wahananya nggak bergerak mungkin ya di situ-situ terus gitu ya. Jadi selain itu juga dia perpotongan garisnya pun tidak bagus ya, terlalu lancip atau malah dia beririsan gitu ya, kira-kira itu. Nah, ini beberapa istilah yang ada di fotogrametri dan computer vision ya, yang sebenarnya itu sama ya, sebenarnya itu sama. Di dalam fotogrametri ada yang istilah yang namanya parameter orientasi luar, exterior orientation parameter. Ada yang namanya parameter orientasi dalam, interior orientation parameter. Nah, kalau di computer vision istilahnya adalah intrinsic dan extrinsic parameter. Ya, tapi sebenarnya barangnya sama gitu ya. Kemudian di dalam fotogrametri ada yang namanya image matching. Di dalam computer vision ada yang namanya stereo correspondence problem. Jadi beberapa istilah ini kadang-kadang apa? Kalau kita tidak, kalau orang fotogrametri masuk ke computer vision karena biasa dengan istilah fotogrametri agak bingung gitu ya. Orang computer vision karena biasa dengan istilah-istilah dalam computer vision ketika masuk ke fotogrametri agak bingung. Tapi saya coba di sini membuatkan semacam korelasinya ya, beberapa hal yang terkait dengan fotogrametri dan computer vision. Kemudian kalau di fotogrametri kita mengenal yang namanya koordinat foto. Nah, kalau di dalam computer vision biasa disebut sebagai sistem koordinat kamera. Ya, sebenarnya sama aja ya, itu juga sebenarnya ya. Kemudian kalau dalam fotogrametri solusinya biasanya menggunakan least square ya atau kuadrat terkecil. Tetapi kalau dalam computer vision itu menggunakan istilah minimizing cost function dan sebagainya. Ya, jadi ini beberapa istilah. Dan kadang-kadang di beberapa perangkat lunak seperti Metashape atau apa, kadang-kadang istilah ini dicampur aduk gitu ya. Kadang-kadang istilah ini dicampur aduk. Tapi dengan pengetahuan kita terkait dengan korelasi istilah ini mungkin mudah-mudahan ke depannya jadi kita tidak bingung lagi ya. Nah, ini adalah beberapa algoritma yang atau beberapa metode yang ada di dalam computer vision. Ada yang namanya structure for motion, ada yang namanya SLAM ya, simultaneous localization and mapping. Ini sekarang ini banyak digunakan ya. Structure for motion itu adalah kebanyakan sekarang digunakan di dalam software-software seperti Metashape, kemudian Pix4D ya. Kemudian juga apalagi sekarang itu banyak ya software-software yang kombinasi fotogrametri dengan uh, structure for motion. Kemudian selam ini biasanya digunakan untuk yang sensor yang sensor terestrial ya, selam ini. Walaupun bisa juga di atas udara kira-kira. Tapi kalau selam ini tujuannya sebenarnya adalah untuk navigasi robot ya sebenarnya itu. Jadi untuk mapping itu mulai digunakan, cuman selam ini adalah untuk robotik ya sebenarnya. Nah, walaupun demikian, istilah-istilah SLAM, SFN, dan fotogrametri memiliki arti yang berbeda sebenarnya ya. Karena yang satu pendekatannya dari computer vision, yang lain dari mapping, dan lain-lain ya. Tetapi intinya, kalau kita memang fokusnya adalah pemetaan, maka terlepas dari
peranan computer vision, maka kita harus fokus ke fotogrametri sebenarnya ya. Kadang-kadang ada dalam beberapa istilah, oh ini yang namanya SFM fotogrametri dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu sebenarnya kalau kita ingin fokusnya adalah ke ketelitian produk ya, eh, kualitas produk yang baik dari sisi akurasi posisi dan sebagainya, kita bicara foto film animasi dan sebagainya, fotogrametri juga digunakan. Tapi mungkin di situ lebih tepat istilahnya adalah structure for motion ya, karena mereka tidak mementingkan ketelitian, tetapi bagaimana caranya menghasilkan rekonstruksi 3 dimensi yang bisa bergerak, yang bisa memperlihatkan visual yang mirip dengan aslinya dan sebagainya ya, kira-kira itu. Tapi kalau kita bicara dengan produk yang teliti, maka kita bicara fotogrametri maupun LiDAR. Nah, ini adalah pipeline proses fotogrametri ya. Mungkin saya fokus di fotogrametri dulu ya. Mungkin nanti LiDAR kalau sempat kita bahas LiDAR. Jadi biasanya dalam proses fotogrametri kita selalu melakukan proses perencanaan ya. Perencanaan ini itu mengikuti project specification ya. Jadi project spesifikasi yang ada. Contohnya adalah project specification. Kalau membuat peta, berapa sih peta yang mau dihasilkan skalanya ya? Kalau zaman dulu peta cetak skala petanya mau berapa nih gitu kan? Oh, peta skalanya adalah 1:1000 ya, atau 1:500. Nah, kalau zaman dulu peta itu dari fotografi itu ada semacam aturan tidak baku ya. Artinya kalau kita mau membuat peta skala 1:1000 misalnya, peta skala 1:1000 itu boleh diturunkan dari skala foto 1:5000. Jadi foto dengan skala 1:5000 boleh maksimum menghasilkan peta skala 1:1000. Kira-kira itu ya. Kalau zaman sekarang biasanya resolusi ya. Berapa sih resolusi peta digitalnya yang dihasilkan? Oh, resolusinya mau 10 cm. Oh, resolusinya 5 cm. Nah, itu juga harus perhatikan. Antara resolusi dengan skala itu sebenarnya ada korelasinya ya. Bapak dan Ibu nanti bisa melihat spesifikasi dari Badan Informasi Geospasial yang di situ ada ini ya, spesifikasi produk yang memperlihatkan relasi antara skala peta dengan resolusi ya. Jadi contohnya skala 1:1000 resolusinya maksimum tidak boleh lebih dari 10 cm misalnya. Jadi kalau 5 cm masih boleh gitu ya. Tapi kalau 15 cm sebaiknya dihindari kalau untuk 1:1000. Kalau 1:5000 misalkan resolusinya harus 50 cm misalnya, dan sebagainya ya. Jadi antara resolusi dan skala itu ada. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Berapa ketelitian produk yang ingin diinginkan. Nah, baru kita melakukan perencanaan di situ ya. Baru melakukan perencanaan di situ. Nah, juga kalau misalkan areanya misalkan tidak terlalu biasanya drone ini digunakan untuk area yang tidak terlalu luas. Tapi kalau misalkan diminta untuk memetakan secara simultan satu area yang besar, misalkan satu provinsi, misalnya waktu itu repot ya kalau pakai drone gitu ya. Nah, drone ini mungkin bisa saja areanya besar, cuman misalkan sporadis ya, maksud itu parsial ya, areanya parsial, tidak sistematis. Nah, kemudian di situ kita melakukan pengambilan data. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada yang namanya exterior orientation solution dari di sini ada yang namanya ini seharusnya ini ABG GPS post processing. Jadi biasanya sekarang ini kamera-kamera yang digunakan khususnya kamera metrik itu pasti sudah dilengkapi dengan sensor penentu posisi ya, yaitu sensor GNSS plus sensor untuk penentu angle ya, sudut yang disebut IMU ya. Jadi biasanya kamera-kamera metrik itu kamera-kamera yang metrik itu yang biasanya yang dibawa oleh pesawat berawak itu pasti sudah dilengkapi itu. Nah, untuk yang drone juga sama ya, sebenarnya sekarang sudah banyak dan sudah mulai populer penggunaan GPS pada kamera ya, tapi GPS yang teliti ya, GPS yang teliti. Kalau GPS yang tidak teliti, yang versi yang navigasi, kamera yang sudah punya itu banyak ya dulu dari zaman dulu. Tapi kalau untuk pemetaan sudah mulai banyak penggunaan GPS teliti atau GNSS teliti pada wahana ya, pada wahana drone ya, yang nanti digunakan untuk penentuan posisi dari kamera atau posisi dari foto atau istilahnya exterior orientation. Nah, disinilah berperannya GNSS ya. Jadi GNSS itu salah satu peran dalam drone mapping ini adalah menentukan posisi foto ketika dia diambil gambarnya oleh kamera ya. Jadi foto itu ketika jepret si kamera
berapa sih posisi pusat lensanya waktu dia mengambil gambar itu. Nah, itu bisa ditentukan dengan menggunakan GNSS. Nah, kalau kita bisa mendapatkan posisi dari si kamera ketika dia ngambil foto, ya, artinya XYZ dari si parameter orientasi luar itu sudah bisa ditentukan melalui hal tersebut, ya. Nah, biasanya kalau kita ingin mendapatkan GNSS itu harus dilakukan post processing, ya, supaya mendapatkan ketinggian. Maka keluarlah yang namanya teknik PPK, ya, post processing kinematik dan sebagainya. Walaupun bisa saja ini penentuan posisi kamera pada saat motret itu eh, menggunakan real time kinematik, ya, bisa saja. Tapi biasanya kalau untuk pemetaan teliti biasanya kita lebih lebih prefer menggunakan teknik post processing kinematik, ya, dibandingkan real time kinematik, ya. Tapi bukan berarti real time kinematik tidak boleh, ya. Tetapi saya lebih lebih merekomendasikan menggunakan teknik post processing. Jadi artinya ambil gambar dulu, GPS-nya diambil gambar, diambil datanya, fotonya diambil gambarnya, sinkronisasi, kemudian nanti si GPS-nya di post processing dulu di bawah, ya, di kantor gitu, ya. Setelah itu baru nanti disinkronisasikan lagi dengan setiap foto. Nah, itu yang disebut sebagai post processing kinematic GPS untuk penentuan titik kontrol udara. Nah, di sini perlu ada quality control juga, ya, apakah si PPK-nya itu sudah baik hasil pengolahannya dan sebagainya, ya. Jadi itu pun, nah, salah satu perbedaan dengan real time kinematik. Kalau real time kinematik kita tidak bisa melakukan evaluasi dengan baik, ya. Karena kalau real time kinematik kan langsung, ya, lintang bujur tinggi itu langsung di capture dan di assign ke foto. Jadi kita given aja, ya, kita tidak bisa mengevaluasi. Paling nanti dievaluasinya ketika prosesnya lebih lanjut. Tetapi kalau sudah diproses lebih lanjut, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, ya, kalau misalkan ada blunder. Tapi kalau post processing, kalau menggunakan PPK, kita bisa lebih lebih nyaman, ya, dalam menentukan kualitas dari si koordinat, ya, koordinat dari si GNSS-nya. Nah, berikutnya adalah setelah itu adalah oh ya, satu lagi, selain kita bisa titik kontrol udara, juga kita bisa juga establish titik kontrol tanah, ya, dan titik kontrol titik cek, ya. Jadi kalau yang nempel di tanah, si titik yang biasanya menggunakan apa primak, ya, itu kita bisa gunakan sebagai ground control atau sebagai checkpoint, ya, kira-kira itu. Nah, tapi syaratnya ini harus pada titiknya harus pada objek yang memang jelas terlihat dari foto, ya. Jangan sampai tertutup rumah, jangan sampai tertutup oleh pohon, ya. Dan supaya lebih teliti, biasanya kita pasang primak, ya. Walaupun primak itu tidak suatu keharusan. Nah, titik-titik itu nanti harus ditentukan koordinatnya. Nah, ini peranan GNSS ada lagi di sini, ya. Jadi ketika kita menentukan ground control point dan checkpoint, bagaimana menentukan koordinat lapangannya? Ya, menggunakan GNSS di sini, ya. Jadi GNSS ini dalam pemetaan udara ini bisa di wahananya dan bisa juga untuk yang penentuan koordinat di tanah, ya, untuk titik kontrol maupun checkpoint. Dan di sini pun biasanya kita menggunakan post processing, ya. Kalaupun menggunakan real time kinematik silahkan, ya. Tetapi harus diperhatikan juga ketelitiannya, ya. Jadi ketelitiannya kalau real time kinematik biasanya kan sekitar 10 sampai 15 cm, ya. Nah, kalau misalkan kita membuat skala 1:1000, itu ada peraturannya tuh. Titik kontrol kalau satu banding 1000 itu ketelitian horizontal misalkan 20 cm, ya, maksimum 20 cm. Nah, 20 cm itu nanti titik kontrolnya tuh biasanya harus seperempatnya ketelitiannya, atau malah kalau di standar luar negeri itu ada sepersepuluhnya. Jadi kalau seperempatnya aja dari 20 cm berarti ketelitiannya harus 5 cm, gitu, ya. Kalau sepersepuluhnya berarti harus 2 cm. Nah, 2 cm atau 5 cm itu dijamin tidak menggunakan real time kinematik bisa didapatkan. Kalau tidak, ya harus menggunakan statik, misalkan, ya, seperti itu. Karena real time kinematik mungkin belum bisa mencapai ketelitian 2 cm atau 5 cm. Tapi kalau misalkan untuk mendapatkan peta skala 1:5000, mungkin masih bisa, gitu, ya. Karena 1:5000 mungkin ketelitian produknya adalah misalkan 1,5 meter, otomatis kalau seperempatnya ya sekitar 35 cm, ya. 30 cm sangat mungkin untuk didapatkan dengan teknik real time kinematik, misalkan. Nah, hal-hal ini yang perlu diperhatikan
kapan kita menggunakan real time kinematic, kapan kita harus post processing, itu terkait dengan ketelitian yang diharapkan di dalam proses pemetaannya, ya. Dan ketika post processing pun nanti kita harus melakukan kontrol kualitas, ya. Apakah ada sinyal yang tidak bagus dan sebagainya yang mengakibatkan sinyal GNSS maksudnya, ya, yang mengakibatkan ketelitian dari pengolahan data kita untuk mendapatkan titik koordinat kontrol itu menjadi jelek, ya. Nah, ini biasanya prosesnya iteratif, ya, dalam proses processing itu. Oh, ini ada yang blunder, oh ini ada yang siswa sistematiknya tidak bagus, itu dibuang, ya, datanya. Nah, kalau dibuang lama-lama sedikit, pada akhirnya apa? Oh, jadinya habis, nggak ada yang bagus. Nah, kalau yang nggak ada yang habis, ya berarti harus mengukur ulang, ya, kalau gitu. Di fotogrametri pun sama. Jadi kalau misalkan fotonya blur semua, ya itu harus harus diambil ulang, ya, kira-kira itu. Jadi kontrol kualitas ini sangat penting, ya, dalam menghasilkan produk yang baik. Dan setelah foto dan titik-titik kontrol itu didapat, ya, kita berikutnya adalah melakukan proses triangulasi udara. Jadi proses triangulasi udara ini hal yang sangat penting di dalam fotogrametri, ya. Di dalam proses triangulasi udara ini kita menggunakan kontrol, bisa menggunakan titik kontrol tanah atau titik kontrol udara, ya. Dan checkpoint itu tidak dilibatkan dengan proses area triangulation. Dia hanya dilibatkan ketika nanti QC-nya, ya. Jadi QC dari triangulasi udaranya, ya. Karena kita ingin lihat kalau di titik kontrol itu mungkin disebutnya bukan error tapi residual, ya, disebutnya residual. Nah, kalau di checkpoint itu biasanya disebut sebagai error, ya. Oke, ini kira-kira beberapa hal yang terkait dengan kompilasi data, ya. Jadi setelah triangulasi udara, nanti baru kita bisa membuat ortofoto, kita bisa melakukan plotting, ya, kita bisa melakukan digitasi, ya, secara 3 dimensi maupun secara 2 dimensi dari foto-foto yang kita dapatkan. Nah, kira-kira itu. Foto yang kita dapatkan atau produk kita dapatkan otomatis sudah mempunyai koordinat tanah karena sudah dikontrol dengan GNSS, ya. Jadi peranan GNSS salah satunya itu, ya. Jadi untuk mengubah sistem koordinat foto menjadi sistem koordinat tanah, ya, sehingga kita bisa menghasilkan peta. Oke, ini adalah satu pipeline proses di mana banyak digunakan sekarang ini, ya, karena menggunakan structure from motion atau menggunakan computer vision. Di sini sebenarnya tahap flight mission-nya atau perencanaannya dan data akuisisinya sama, ya, dengan konvensional fotogrametri yang tadi saya perlihatkan. Tetapi biasanya di pengolahannya, ya, di area, mulai dari area triangulation sampai ke product generation ini mulai dibantu dengan computer vision, ya. Contohnya adalah ketika proses alignment, ya, ketika proses mencari tie point itu sudah dibantu secara otomatis oleh software, ya. Jadi kita tidak perlu lagi atau operator tidak perlu lagi mengamati titik-titik tie point. Jadi dengan proses alignment. Nah, ini proses alignment ini sangat bergantung kepada kualitas foto. Jadi kalau fotonya tidak bagus, maka proses alignment-nya pun atau proses pencocokan antar fotonya juga tidak akan bagus, ya. Sehingga kita tidak akan menghasilkan tie point yang bagus. Nah, setelah itu juga kita mengamati titik-titik kontrolnya, ya. Jadi setelah alignment, pada foto-foto di mana saja yang ada titik kontrol, ya. Ini juga bisa dilakukan dengan software-software structure from motion seperti Metashape maupun Pix4D, ya. Jadi biasanya placementnya itu bisa diklik, ya, di Premac kita klik. Nah, ini sebenarnya juga penempatan atau pendigitasian titik kontrol itu sebenarnya bisa juga dilakukan otomatis atau semi otomatis, ya. Di beberapa software sudah bisa dilakukan. Kalau saya sarankan sebaiknya memang semi otomatis, ya. Kalau manual, karena kalau manual itu ketelitiannya bisa hanya 1 piksel atau setengah piksel, tapi kalau secara otomatis itu bisa sampai 0,1 piksel. Oleh karena itu penelitikan titik kontrol itu sebaiknya dilakukan secara semi otomatis dan syaratnya kita harus menggunakan marker yang bertanda, ya, markernya bertanda. Nah, di beberapa software itu sudah bisa mengenerate marker yang bertanda. Jadi kita generate ke ukuran A0, misalnya di print, kita pasang di lapangan. Sehingga nanti software bisa mendeteksi secara otomatis, ya. Dan deteksi secara otomatis itu akan menghasilkan ketelitian yang lebih baik dibandingkan dengan cara manual, ya. Nah, ini ada proses-proses untuk melakukan pemilihan, ya, pemilihan titik-titik tie point yang jelek, ya, yang jelek. Kalau yang jelek dibuang dan sebagainya. Ya, jadi proses ini sangat sangat penting, ya, supaya kita bisa menghasilkan produk yang baik. Nah, kalau sudah dua proses ini, area triangulation dan point cloud optimization ini sudah dilewati, itu aman. Kalau sudah bagus, ya, product generation-nya akan menghasilkan ortofoto yang bagus, DM yang bagus, ya, kira-kira itu.
Tapi yang dua ini yang kritikal ya, areal triangulation dan point cloud optimization ini yang menjadi hal yang penting. Terutama yang point cloud optimization ini biasanya kadang-kadang kita melewati apa tidak dilakukan ya. Ya, jadi proses ini kadang-kadang tidak dilakukan. Pokoknya sudah di align otomatis, sudah GCP dan CP-nya sudah ditandai, udahlah langsung gitu ya mengenerate ortofoto dan DEM ya. Nah, padahal sebenarnya harus ada proses optimisasi ya, optimisasi dari proses optimisasi. Nah, ini adalah contoh-contoh produk ini ya dari drone ya. Ada ortofoto, ada DSM, ada DTM. Dari DTM kita bisa buat kontur dan lain-lain ya. Nah, juga ini contoh dari satu makalah ya. Eh, Ketika kita membuat ortofoto, kita harus membuat dense point cloud dulu ya. Nah, sebenarnya di beberapa perangkat lunak, dense point cloud itu berbeda-beda hasilnya ya. Contohnya kalau menggunakan ada yang namanya Metashape, kemudian Peacebody, itu kalau Anda bandingkan itu kualitasnya bisa berbeda-beda ya, shape itu. Nah, kualitas dari dense point cloud ini akan mempengaruhi produk ortofoto maupun DEM yang dihasilkan ya. Nah, mungkin saya langsung ke hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses akuisisi ya. Nah, biasanya sekarang drone mapping ini dihadapkan pada proses pemetaan yang areanya cukup besar ya. Kalau saya lihat kayak seperti sekarang ini instansi seperti BPN untuk kegiatan PTSL-nya itu saya lihat sudah cukup mengandalkan drone ya untuk pembuatan peta dasarnya ya. Dan area yang dipetakannya cukup besar ya, bisa sampai puluhan ribu hektar. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait dengan itu, ya, apalagi kalau areanya sudah besar gitu ya. Eh, Sebenarnya kalau dalam pemetaan drone ya atau dalam fotogrametri, sebenarnya eh, kita blok proses itu artinya proses dalam satu hamparan itu harusnya dijadikan satu blok ya. Tetapi karena keterbatasan drone, maka si blok terbang itu dijadikan banyak ya. Jadi misalkan hamparan 20.000 hektar, mau tidak mau karena keterbatasan baterai dari si drone itu harus dibagi-bagi jadi beberapa kali terbang gitu ya. Sehingga ada istilah sekarang ini blok terbang ya dan blok proses ya. Nah, blok terbang itu bisa misalkan 20.000 hektar bisa dibagi jadi katakanlah jadi 4 blok terbang gitu ya. Masing-masing sekali terbang katakanlah 2.500 hektar misalnya. Nah, tetapi kalau blok proses itu sebaiknya diusahakan menjadi satu blok proses ya. Nah, itu akan lebih aman ya dibandingkan masing-masing blok terbang itu diproses sendiri-sendiri. Karena nanti akan repot ketika proses menggabungkannya ya. Jadi, tapi kalau kita punya 10 blok terbang dijadikan satu blok proses itu akan lebih baik. Walaupun kendalanya mungkin kalau 10.000 hektar akan menghasilkan puluhan ribu foto. Wah, itu nanti berapa komputernya? Nah, memang nanti keterbatasan dari spek komputernya ya. Tetapi sekarang ini komputer sudah canggih-canggih ya. Sudah canggih-canggih. 10.000 foto pun itu dengan beberapa software itu sudah bisa di-run dalam satu blok gitu ya. Kira-kira itu. Nah, tapi ada juga yang menggunakan sistem istilahnya parallel processing ya, seperti contohnya Metashape, dia bisa melakukan di beberapa komputer tapi dianggap sebagai satu blok. Nah, itu juga bagus ya, kira-kira itu. Blok terbang nggak apa-apa, ada beberapa blok terbang, tapi mungkin blok prosesnya harus dijadikan satu ya. Itu salah satu rekomendasi di dalam proses pemetaan. Nah, ini adalah contoh flow yang eh, saya coba rekomendasikan gitu ya. Jadi nggak apa-apa ada blok terbang gitu ya. Tapi nanti juga ketika perencanaan kita juga harus melihat persebaran titik kontrolnya ya, persebaran titik kontrolnya ya. Karena kalau bisa setiap blok terbang itu ada titik premak ya, supaya kita bisa mengetahui ketelitian dari setiap blok terbangnya ya. Kira-kira itu. Nah, ini contoh ketika kita melakukan kegiatan di satu area ya, areanya cukup besar, sehingga kita harus membagi ya area tersebut menjadi beberapa blok terbang. Tetapi ketika perencanaan kita asumsikan pemetaan itu menjadi satu blok ya, jadi jalur terbang itu satu. Nah, baru kita potong-potong menjadi blok-blok terbang ya, berdasarkan jalur-jalur terbang yang sudah dibuat dengan asumsi satu blok terbang ya. Jadi ini satu blok terbang asumsinya, tapi ketika diambil gambarnya kita potong-potong dan di daerah blok-blok yang
bersebelahan itu harus ada overlapnya, ya, harus ada overlap. Jadi ini bisa katakanlah area sekitar ini lupa sih berapa ribu hektar ini ya. Iya, sekitar 4.000 hektar ya. Ini dibagi dalam 23 blok terbang, ya, dalam 23 blok terbang. Nah, ketika kita melakukan proses, ya, ketika kita melakukan proses, uh, kita satukan menjadi satu blok, ya, kita satukan menjadi satu blok lagi, ya. Ini ada sekitar 15.000 foto, gitu ya. Nah, ini ketika proses kita gabungkan semuanya, ya, kita gabungkan semuanya. Dan ketika jangan lupa juga, ketika setiap blok itu biasanya foto-foto yang ketika take off dan landing kadang-kadang keambil ya, nah itu dibuang dulu, ya, karena itu sangat mengganggu. Foto-foto yang lagi belok itu juga dibuang dulu ya, karena ketika manuver belok itu fotonya menjadi oblik kan, nah itu harus dibuang dulu ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya adalah ketika kita sudah mendapatkan perencanaan, maka kita melakukan proses fotografi atau imaging proses ya. Imaging proses ini objek di lapangan itu direkam ke foto ya, ke image. Nah objek itu melalui udara ya, atmosfer, kemudian jadi si sinar yang dari objek itu akan melalui atmosfer, kemudian melalui lensa, kemudian barulah kerekam ke si detektor dan terekamlah di foto. Jadi proses perekaman kan gitu ya. Jadi ada objek, kemudian dia memantulkan cahaya, cahaya itu kemudian melalui udara, kemudian lewat ke lensa dan langsung ke deteksi oleh si sensor dan direkam sebagai suatu gambar. Ya, kira-kira itu. Nah, dalam fotogrametri, si foto inilah kemudian kita melakukan pengukuran atau melakukan digitasi di sini ya. Sehingga kita mendapatkan titik-titik koordinat pengukuran ya. Kita mendapatkan titik koordinat. Nah, dari titik-titik koordinat pengukuran inilah kita mencoba rekonstruksi kembali, dibalikan kembali ya. Jadi kalau dari foto, nah ini yang kiri ini kan fotografi, kalau yang kanan itu adalah fotogrametri. Jadi dari pengamatan di foto, kita dapat koordinat-koordinat foto, kita ingin kembalikan lagi ya menjadi 3 dimensi ya, menjadi kondisi di seperti di lapangan, tapi dalam skala yang lebih kecil tentunya. Ya. Nah, ketika kita kembalikan lagi ke foto, kita di sini pasti akan melewati lagi beberapa media ini, film atau CCD atau distorsi, lensa dan sebagainya. Dan masing-masing medium itu pasti punya kesalahan ya. Ada yang namanya refraksi udara, ada yang namanya distorsi lensa, ada yang namanya kerut muai dari si sensor dan lain-lain. Nah, ini harus diperhatikan ya, kira-kira itu. Dan salah satu hal yang penting ketika kita bicara area yang sangat luas ya, 20.000 hektar, 25.000 hektar, kelangsungan bumi juga harus diperhatikan ya. Ini sebagai ilustrasi ya, bumi ini kan bulat ya, ini melengkung gitu ya, sehingga hal yang terkait dengan area yang sangat luas ya, itu harus perhatikan kelangsungan bumi juga. Jadi ada faktor atau koreksi ya dalam fotogrametri untuk mengkoreksi kelangsungan bumi ya. Nah ini kadang-kadang yang belum diperhatikan ya, mungkin yang belum diperhatikan oleh teman-teman, karena mungkin dia kalau areanya kecil-kecil mungkin tidak masalah ya, tapi kalau areanya sudah luas, kelangsungan bumi ini sangat berpengaruh ya. Biasanya di beberapa peraturan lunak sudah disertakan ya rumus untuk kelangsungan bumi, dan itu biasanya sudah otomatis. Hal yang penting mungkin adalah ketika kita bekerja dengan skala besar gitu ya, koordinat tanahnya ya, koordinat tanahnya sebaiknya kita kalau menggunakan proyeksi ya, sebaiknya menggunakan proyeksi yang memang diperuntukkan untuk skala besar. Contohnya kalau BPN. BPN itu kan mainannya skala besar gitu ya. Maka kita ikuti aja, misalkan menggunakan TM3 ya udah TM3. Jangan diubah jadi UTM gitu ya. Jangan udah UTM, karena UTM itu biasanya cocok untuk skala menengah atau skala kecil. Sayang kalau foto-foto kita sudah resolusinya sudah bagus gitu ya, tetapi kita ubah menjadi UTM ya. Jadi saya sarankan menggunakan, kalau enggak ya langsung lintang bujur ya, kalau tidak langsung lintang bujur, karena sekarang ini software sudah mungkin juga untuk lintang bujur. Kemudian ini atmosfer ya, atmosfer pun tetapi kalau untuk atmosfer refraksi ini kalau untuk drone, karena biasanya drone itu terbangnya rendah ya, karena terbangnya rendah mungkin ini bisa diabaikan ya, ini bisa diabaikan. Walaupun di beberapa software sudah dilengkapi juga dengan koreksi atmosfer ya. Nah ini bisa dilihat ya berapa meter tinggi terbang kalau ada pengaruhnya ya. Kalau kita lihat misalkan 500 meter aja itu sudah mulai ada pengaruh ya, ada pengaruh ya.
Tapi kalau di bawah 500 meter, dengan 200 meter, 100 meter, ini apalagi 100 meter ya, koreksinya nol semua ini ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Kemudian penggunaan lensa juga sama ya, lensa yang focal length-nya terlalu pendek atau fokalnya terlalu panjang juga menyebabkan distorsi yang lebih besar ya, kira-kira itu. Biasanya kalau umumnya yang cukup tidak terlalu besar itu biasanya di lensa sekitar 35 mili ya. Antara 24, 35 itu cukup memendek. Untuk drone ya, untuk drone. Kemudian ini hal yang lain adalah istilahnya parameter orientasi dalam dari si kamera ya. Ini juga perlu diperhatikan juga. Oleh karena itu memang kita perlu tahu beberapa hal terkait dengan parameter kalibrasi kamera. Walaupun di dalam pemetaan drone hal ini kadang-kadang tidak diperhatikan ya. Biasanya kita menggunakan pendekatan saja, tetapi tidak masalah karena sekarang ada teknik yang namanya self calibration. Dan tapi self calibration pun itu nanti harus hati-hati juga penggunaannya ya. Nah, ini penggunaan kamera. Sekarang penggunaan kamera ini seperti saya katakan di awal, lensa itu sebaiknya menggunakan lensa fix, tetapi sekarang ini sudah banyak yang menjual lensa-lensa fix untuk kamera-kamera yang dipakai di drone. Ini contohnya ya, yang digambar kanan bawah ini adalah contoh lensa yang fix yang banyak digunakan untuk pengambilan gambar di drone. Ya. Nah, ini ilustrasi bahwa kita sebaiknya tidak menggunakan autofocus ya, karena focal length ini menjadi hal yang penting dalam fotogrametri. Kalau autofocus biasanya si focal length-nya berubah-ubah nanti ya, dia akan berubah-ubah. Ini menyebabkan ketelitian dari hasil pemetaan menjadi tidak bagus. Nah, ini terkait dengan beberapa kesalahan yang disebabkan oleh lensa, disebabkan oleh kelengkungan bumi, kemudian oleh atmosfer. Ini sebenarnya bisa dieliminir dengan teknik yang namanya self calibration ya, self calibration. Tetapi self calibration ini ya, jadi self calibration itu adalah menghasilkan nilai kalibrasi parameter kamera seperti focal length, kemudian tadi apa lagi? Principal offset distance ya, dan radial distortion, distorsi lensa dan lain-lain. Tetapi secara otomatis dihasilkan ketika kita mengolah. Itu bisa dilakukan dengan cara yang namanya self calibration. Nah, tetapi self calibration ini sangat tergantung peranan titik kontrol. Titik kontrol yang dihasilkan oleh GNSS tadi ya. Jadi kalau titik kontrolnya ini tidak bagus ya, self calibration itu malah akan menyebabkan deformasi yang besar seperti yang di kanan bawah ini ya. Jadi kalau idealnya ini contoh ada simulasi ya, di simulasi kalau misalkan ini kalau kita pemetaan udara biasanya yang paling bawah ya. Jadi ada row, ada kolom ya, atau ada beberapa jalur foto ya, ada yang sejalur, ada yang bersebelah jalur dan sebagainya, sehingga mengakibatkan foto-fotonya seperti ini ya. Nah, ini idealnya kalau tidak ada kesalahan sistematik, idealnya yang tadinya dia datar tetap datar gitu ya. Tapi karena ada kesalahan sistematik ya, kalau ada kesalahan sistematik, dia akan menjadi ball effect. Ini karena akibat kesalahan sistematik. Nah, kesalahan sistematik itu bisa diselesaikan dengan cara yang namanya teknik self calibration. Tetapi self calibration kalau tidak ditangani dengan baik, itu justru akan memperparah dome effect tadi. Jadi justru akan menghasilkan kualitas yang semakin tidak teliti ya. Nah, bagaimana caranya kita supaya self calibration ini menghasilkan kualitas produk yang baik? Salah satunya adalah dengan penggunaan kamera miring ya. Dengan kamera miring ini sebenarnya dome effect atau produk yang tidak teliti itu bisa kita eliminir ya. Contohnya seperti ini ya, yang bawah ini dengan kamera miring kita bisa menghasilkan dome effect yang kecil ya, dome effect yang kecil. Tetapi mungkin pertanyaannya, kalau menggunakan kamera miring gimana dong repot? Nah, kalau di drone mungkin repot ya, tapi kalau di kamera-kamera khusus pemetaan udara itu sekarang sudah ada yang namanya tematik mapper ya. Itu dia sudah bisa menggunakan 5 lensa ya. Jadi lensa yang satu dia vertikal, 4 yang lainnya oblik ya. Tapi kalau di drone mungkin agak repot. Nah kalau seperti itu, mau tidak mau kita harus menggunakan yang namanya titik kontrol ya. Kira-kira itu. Ya, mungkin nah ini ya. Jadi kita untuk menghilangkan efek dome itu, titik kontrol tanah itu bisa kita jadikan solusi ya. Kemudian ICP itu digunakan sebagai kontrol kualitasnya ya.
dan masing-masing memiliki peranan dan distribusi dan fungsi yang berbeda ya, baik titik kontrol tanah. Jadi titik kontrol tanah itu sebaran dan jumlah minimalnya itu sudah ditentukan ya dalam fotogrametri. Kemudian titik checkpoint pun itu sudah ada aturannya ya, bagaimana menempatkan checkpoint. Yang jelas checkpoint itu tidak boleh berdekatan dengan titik kontrol tanah. Selain titik kontrol tanah, kita juga bisa menggunakan titik kontrol udara. Nah, dengan penggunaan titik kontrol udara, maka titik kontrol tanah itu bisa diminimalisir atau malah bisa dihilangkan ya. Jadi ini enaknya kalau kita punya GPS pada wahana ya. Tentunya GPS teliti ya. Jadi penggunaan GNSS teliti pada wahana ini sangat membantu untuk mengurangi atau menghilangkan titik kontrol tanah ya, kira-kira itu. Nah, ini ilustrasi kalau kita tidak menggunakan titik kontrol udara, maka aturan titik kontrol tanah itu sangat rapat ya. Ada aturan namanya 4B, 6B. Jadi biasanya harus sangat rapat. Jadi per 4 foto atau per 6 foto itu harus ada titik kontrol ya. Jadi kalau misalnya dalam satu jalur ada 100 foto, kalau kita 4B berarti per 4 foto itu berarti ada 25 titik kontrol tanah ya. Kemudian di daerah side lab itu juga harus ada titik kontrol. Kebayang berapa banyak titik kontrol tanah yang harus kita buat ya. Effortnya pasti besar sekali ya. Nah, untuk menghindari hal ini, oleh karena itu kita bisa menggunakan yang namanya titik kontrol udara ya. Ini salah satu contoh penggunaan titik kontrol tanah. Jadi semakin banyak kontrol ya, itu semakin mengurangi dome effect ya. Jadi ketelitiannya akan semakin baik ya, akan deviasinya akan semakin kecil ya. Jadi ketelitiannya semakin baik. Ada Bapak dan Ibu atau adik-adik bisa perhatikan, kalau titik kontrolnya hanya di pojok saja, itu dome effect-nya akan semakin ini ya. Jadi kesalahannya akan semakin besar. Kalau kita tambah, memang si dome effect-nya akan jadi banyak, tapi deviasinya menjadi kecil ya, menjadi kecil. Kalau saya tambah lagi gitu ya, itu akan semakin banyak dome effect-nya ya, tetapi deviasinya semakin kecil. Kalau per foto ada satu titik, otomatis dia akan semakin kecil ya. Nah, yang kanan bawah ini ilustrasi kalau kita menggunakan titik kontrol udara. Kenapa? Karena setiap foto itu punya satu titik kontrol ya, kira-kira itu. Jadi sangat disarankan menggunakan titik kontrol udara ya, menggunakan GNSS pada wahana udara ya. Dan GNSS-nya pun harus yang teliti ya. Mungkin menggunakan yang dual frekuensi dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh simulasi dari beberapa kegiatan kita ya. Jadi ini dibuktikan bahwa titik kontrol udara itu sangat berperan ya, sangat berperan dan sangat membuat pekerjaan kita menjadi lebih efisien ya. Karena tidak terlalu banyak kegiatan lapangan jadi. Tapi kalau tanpa titik kontrol udara, wah, itu titik kontrol tanahnya mesti banyak sekali ya, dan itu penggunaan titik kontrol tanah itu ya harus banyak surveyor berarti kan yang harus turun tangan. Nah, ini jadi kira-kira ini ya. Jadi untuk pemetaan fotogrametri itu kita bisa menggunakan spek yang ada di BIG ataupun di ATR BPN itu perlu kita patuhi ya spek-spek tersebut. Kemudian juga perencanaan tadi sudah saya sebutkan ada beberapa hal yang terkait dengan drone mapping. Kita mengenal yang namanya blok proses, mengenal yang namanya blok terbang ya. Diusahakan walaupun areanya luas, diusahakan menjadi satu blok proses supaya hasilnya lebih mantap gitu ya. Kemudian juga ketika areanya luas, hal-hal seperti kelengkungan bumi juga harus diperhatikan ya. Kestabilan kamera juga harus diperhatikan. Oleh karena itu kita harus menggunakan kamera yang bisa kita cek ya, kita bisa cek kestabilannya, dan sebenarnya ini bisa dilihat ya dari kalau Bapak dan Ibu pernah beberapa kali menggunakan kamera yang sama, pernah beberapa kali melakukan pemotretan udara dan pemetaan, itu nanti bisa dilihat dari report dari self calibration-nya. Apakah si parameternya berubah-ubah atau tidak. Kalau parameter si vokalnya tidak terlalu berubah hasil self calibration itu dari satu pemotretan dengan pemotretan yang lain, artinya kita bisa simpulkan si kamera tersebut cukup bagus gitu ya. Tapi kalau pengen bagus ya kameranya menggunakan kamera metrik ya, jangan menggunakan kamera non metrik. Rasanya sekarang sudah mulai banyak dijual kamera metrik untuk drone ya, kira-kira itu. Walaupun memang harganya masih mahal ya, kira-kira. Kemudian computer vision itu sangat membantu dalam proses fotogrametri, terutama dalam hal otomatisasi ya. Jadi hal ini merupakan hal yang sangat positif ya. Orang-orang komputer ikut membantu dalam proses fotogrametri itu hal positif karena mempercepat proses ya. Walaupun
bagi kita orang fotogrametri kadang-kadang ini berupa black box ya, entah gimana itu proses di belakangnya gitu ya. Nah, tapi kalau orang fotogrametri tetap harus harus waspada terkait dengan titik kontrol saja ya, titik kontrol. Bagaimana titik kontrol? Kemudian self calibration itu menjadi hal yang biasa sekarang ini ya, tetapi juga harus hati-hati dalam eh, penggunaan self calibration ini, terutama kalau titik kontrolnya tidak terlalu banyak, hati-hati dalam penggunaan self calibration. Jadi sangat disarankan self calibration ini menggunakan titik kontrol udara ya, atau menggunakan kamera miring ya, atau menggunakan kamera miring. Kira-kira itu. Eh, nah, untuk para penggiat pemetaan udara dengan drone yang belum mempunyai dasar survei pemetaan, saya sarankan sering-seringlah ikut training atau webinar seperti ini ya, dan sering-sering juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dan membaca spek yang ada, kira-kira itu. Oke, oke, mungkin dari saya sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Denny Suwardi atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Di sini ada beberapa catatan yang sudah saya kumpulkan tadi ya, di mana tadi sudah dibahas atau dijelaskan mulai dari perkembangan fotogrametri, di mana dahulu fotogrametri masih manual menggunakan analog dan mengandalkan optis, tidak menggunakan komputer. Namun saat ini komputer atau computer vision sangat berpengaruh, bahkan diandalkan dalam proses fotogrametri, seperti konsep rekonstruksi objek secara 3D atau secara autonomous. Namun sebagai seorang fotogrametri kita juga harus memperhatikan ketelitian dari produk yang dihasilkan. Dan juga sudah dijelaskan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil akurasi dari pemetaan foto udara terkait resolusi dan skala, lalu metode yang digunakan, dan regulasi terkait skala ya, yang dilakukan pengamatan itu. Dan terkait proses-proses yang harus menjadi perhatian kita, seperti tahap optimalisasi point cloud dalam proses pengolahan data. Tadi juga terdapat beberapa catatan eh, mengenai pengaruh penggunaan skala sistem koordinat dan cara mengeliminir dome effect menggunakan parameter-parameter yang perlu kita eh, catat begitu. Mungkin di sini saya akan membuka sesi pertanyaan, dimulai dari 3 pertanyaan secara langsung. Teman-teman di sini yang ingin bertanya boleh langsung raise hand, akan saya pilih. Silakan raise hand untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, oke, baru 2 penanya. Silakan cat lagi. Oke, kita kunci 3 penanya. Oke, dimulai dari Bapak Syekh Ramdhani, dipersilahkan untuk bertanya. Kedengeran suaranya tes? Kedengaran, silakan untuk langsung bertanya, Baik, Pak Syekh. Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan Sobat Survei semuanya. Perkenalkan, saya Syekh Ramadhani dari Geomatika Unjani. Pertanyaan saya mengenai tadi Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak self calibration pada drone itu sendiri Pak? Mengingat tadi ada GCP dan ICP tersendiri gitu Pak. Terima kasih Pak, sekian. Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Denny mengenai self calibration pada drone tadi. Di unmute Bang, tolong. Oke, ya jadi saya langsung ya. Jadi self calibration di dalam pemetaan drone itu sangat wajib ya, menurut saya wajib. Kenapa? Karena kebanyakan drone itu menggunakan kamera non metrik ya. Jadi bagi kamera non metrik itu wajib menggunakan self calibration, kecuali Anda menggunakan kamera metrik. Kalau kamera metrik biasanya sudah ada sertifikat kalibrasinya yang kita bisa gunakan dalam proses selanjutnya. Ya, tetapi kalau kamera non metrik itu tidak pernah ada produsen kamera non metrik yang menyertakan sertifikat kalibrasi. Nah, oleh karena itu self calibration itu harus dilakukan. Nah, cuman penggunaan self calibration itu harus hati-hati karena penggunaan yang salah atau penggunaan titik kontrol yang salah ya, itu bisa menyebabkan justru bisa memperparah eh, ketidakakuratan dari produk, kira-kira itu. Nah, syarat self calibration itu adalah titik kontrolnya harus rapat. Titik kontrolnya harus rapat. Nah, ini akan melelahkan kalau menggunakan titik kontrolnya titik kontrol tanah. Kebayang kalau
harus per 4 foto atau per 5 model, kita harus menempatkan titik kontrol di tanah. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan titik kontrol udara. Artinya kita menempatkan GNSS pada kamera atau pada wahana ya. Tetapi offset dari si GNSS ke si kamera harus kita ketahui berapa perbedaan delta X, delta Y, delta Z-nya. Kira-kira itu. Nah, barulah kita bisa melakukan self calibration yang benar di situ. Jadi kalau saya sih sarankan kalau Anda menggunakan drone mapping menggunakan kamera non metrik, wajib hukumnya menggunakan GNSS teliti pada wahana. Kira-kira itu. Boleh tanpa menggunakan GNSS teliti pada wahana, cuma resikonya Anda harus memperbanyak titik kontrol tanah. Memperbanyak titik kontrol tanah, biayanya sangat besar. Kira-kira itu. Baik, Pak Dani, terima kasih, Pak. Ya. Jelas, Pak. Ya, baik. Kalau sekarang GNSS yang untuk di drone itu rasanya mungkin tidak terlalu mahal ya. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan ke Indosorta lah. Waduh. Kasih banyak nih Pak, udah dibantu ya Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Bapak Syekh, cukup pertanyaannya atau ada sanggahan? Oke, cukup ya. Baik, selanjutnya untuk penanya selanjutnya, Bapak Sangaji dipersilahkan untuk bertanya. Waktu dipersilahkan untuk bertanya. Bapak Sangaji, mohon diaktifkan kamera terlebih dahulu Pak, untuk bisa dapat tipin. Oke, silakan. Ya, Silakan untuk bertanya Pak. terima kasih. Apakah bisa dengar suara saya? Bisa, Ya, Pak. terdengar Pak. Ya, terima kasih, Mas Hasan. Sebenarnya saya tadi pada saat paparan dari Pak Denny tadi saya menyimak ada overlap, tapi mungkin saya terlewat. Side lab, setahu saya ada side lab juga itu Pak ya. Ya, Selain overlap ada side lab juga sebenarnya ya. sebenarnya apa istilahnya semuanya overlap sebenarnya Pak. Biasanya dalam fotogrametri ada yang namanya end lab dan side lab. Jadi Iya. overlap itu terbagi dua. Ada yang namanya end lab dan ada yang namanya side lab. End lab itu adalah overlap antar foto yang dalam satu jalur. Betul. Kalau side lab itu adalah overlap antar foto yang berbeda jalur terbang. Kira-kira. Iya, itu kan ada apa persentasenya Pak ya, ke overlap dia sekian persen dan side lab sekian persen. Nanti mohon Pak dijelaskan kembali karena udah lama juga apa materi ini saya dapatkan karena kebetulan saya juga ini Pak geodetic engineer tapi sudah lama nggak berkecimpung di dunia mapping kan jadi agak mereview sedikit jadi agak lupa ingat. Kemudian juga kan kalau zaman kita dulu kan ada namanya kan itu di sebelum teknologi drone berkembang jauh, berkembang secara pesat kan ada kita menggunakan fiduciar mark, kartogrametri seperti itu kan. Jadi ada orientasi dalam, yaw, raw dan apa kappa gitu kan untuk koreksinya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi GNS ini, apakah mungkin nanti akan semakin meminimalisir Pak seperti itu kan? Mengingat lebih apa ya lebih presisinya tadi Pak Denny juga sampaikan bahwasanya bisa meminimalisir dari GCP itu sendiri. Mungkin dua poin itu saja Pak yang perlu di apa didetailkan lagi. Terima kasih Pak Denny dan Mas Hasan. Langsung saya jawab, Mas Hasan. Ya, Iya Mas Pak, Hasan. boleh langsung dicoba. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Anggaji. Jadi yang terkait dengan overlap, jadi overlap itu sebenarnya istilah yang umumnya ya keseluruhan. Kalau yang overlap itu dibagi dua, ada end lab, ada side lab. End lab itu adalah overlap antar foto yang dalam satu jalur. Kemudian side lab ada. Nah, biasanya end lab itu kalau dalam konvensional fotografi itu 60%. Side lab itu 20%. Itu dalam konvensional foto ya. Pertimbangannya karena dulu menggunakan apa film ya, karena kalau terlalu banyak berarti semakin banyak diapositif yang dihasilkan ya. Tetapi kalau dengan digital itu rasanya sih kalau mau overlapnya semakin besar juga masalah karena kan tinggal nambah memori aja gitu. Hanya seperti saya katakan tadi, overlap dan endlap ini gitu ya. Kalau computer vision itu membutuhkan overlap dan endlap yang besar. Semakin besar dia semakin bagus. Karena kan untuk pencocokan ya, dia akan mencari titik sekawan yang sama. Kalau bisa sih 100%. Kalau 100% kan oh ini pasti cocok nih di sini gitu ya. Cuman
dalam fotogrametri nggak mungkin gitu kan, karena kalau dia 100% maka peririsan garis optisnya tidak akan ada yang beririsan, nantinya kita tidak bisa rekonstruksi lagi 3 dimensi di situ. Nah, oleh karena itu di situ ada semacam semacam kompromi ya antara fotogrametri dengan computer vision. Biasanya di dalam drone fotogrametri biasanya overlap end lab-nya itu ada 80%, side lab-nya itu 60% atau malah lebih besar lagi, 75%, 75%. Ada beberapa spek mengatakan end lab-nya 7. Jadi kenapa diperbesar? Karena salah satunya itu. Karena sekarang ini eh, titik-titik fiducial mark itu titik-titik typo itu tidak diamati secara manual, tapi oleh komputer. Nah, sementara komputer syaratnya overlap-nya harus besar, gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau untuk drone biasanya di atas 75% tuh side lab maupun end lab-nya. Tapi nggak masalah karena sudah komputer sudah kamera digital kan. Fotonya banyak juga tidak masalah karena nanti pengamatannya otomatis. Kemudian terkait dengan peranan GNSS, tentu saja seperti saya katakan tadi, peranan GNSS ini sangat penting ya. Apalagi kalau kita menggunakan kamera non metrik. Kamera non metrik itu perlu self calibration seperti yang tadi saya katakan ya. Dan self calibration itu memerlukan titik kontrol yang banyak. Nah, titik kontrol yang banyak itu akan sangat mudah kalau kita tempatkan si GNSS-nya pada pesawat, karena satu foto otomatis punya satu titik kontrol, kira-kira gitu. Ya, jadi ketika dia jepret, posisinya langsung diketahui. Nah, otomatis kalau dia sekali dia jepret, kemudian dia posisinya diketahui, otomatis yang namanya parameter orientasi luar, X, Y, Z-nya langsung bisa diketahui dari penentuan posisi dari si GNSS yang ada pada kamera atau yang ada pada pesawat. Kira-kira itu. Jadi sangat membantu sekali ya. Malah kalau saya sih, kalau bisa, kalau memang untuk pemetaan teliti, itu diwajibkan drone dengan kameranya itu harus disertai dengan GNSS yang teliti. Kira-kira gitu. Kalau bisa dual frekuensi gitu supaya aman. Karena kalau tidak menggunakan GNSS yang teliti pada drone, efeknya kalau ingin teliti ya efeknya harus menempatkan titik kontrol tanah yang sangat banyak dan itu sangat tidak efisien. Mungkin kira-kira gitu ya, Mas Sangaji ya. Ya, terima kasih Pak Denny atas penjelasannya. Ya. Terima kasih Oh iya, Mas satu lagi Hasan. mungkin tambahan ya. Jadi kalau dalam Ya, kamera digital sudah tidak dikenal lagi yang namanya fiducial mark ya. ya, Kalau kamera digital itu fiducial mark itu pixel-pixelnya itu sendiri ya. Jadi baik metrik maupun non metrik, fiducial mark sudah tidak ada kalau kamera digital ya. Kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Apa ada sanggahan Pak? Pasang aja? Enggak. Oke, cukup ya. Berarti kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya oleh Mas Dimarsio. Silakan Mas untuk bertanya secara langsung. Eh, Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimarsio. Saya ini sebagai pelajar, Pak, di SMK bidang kehutanan. Kebetulan jurusan yang saya tempuh ini jurusan inventarisasi dan pemetaan hutan. Nah, di sini saya ingin bertanya, Pak. Kebetulan saat sedang di lapangan, saat sedang saya praktek, itu saya pernah menggunakan drone yang memfoto bentuk 2 dimensi dari permukaan bumi itu menjadi bentuk 3 dimensi, Pak. Nah, saya ingin bertanya, kalau misalkan kan kita memproses foto 2 dimensi yang sudah kita ambil itu kan di dalam software atau di dalam komputer itu, Pak. Nah, itu bagaimana eh, si software yang ini, kebetulan yang software yang saya gunakan tuh Agisoft, Pak, waktu saat itu. Bagaimana software Agisoft ini itu dapat membentuk bentuk 2 dimensi yang sudah kita ambil itu menjadi 3 dimensi. Nah, itu bagaimana sistematika dari software yang kita gunakan tuh, Pak? Jadi foto 2 dimensi yang kita ambil di lapangan itu bisa menjadi bentuk 3 dimensi. Oke. Oke, boleh Pak Langsung langsung saya dijawab. jawab. Sekian, Pak. Siap. Oke, langsung saya jawab aja ya. Oke, Pak. Sebentar, saya lagi nyari dulu ilustrasi itu sebenarnya sebentar ya, ilustrasinya ya, sebentar. Oke. Nah, ini saya coba sharing ya ke teman-teman ya. Share ini ada di YouTube nih, ada ya. Di YouTube saya coba share konsep tentang status promotion. Oh, ini masih iklan. Nah, jadi intinya
Transfer motion itu atau bagaimana merekonstruksi foto dua dimensi menjadi tiga dimensi itu dengan di Metashape, misalnya di Agisoft. Syarat pertama adalah foto-fotonya harus overlap, ya kan? Fotonya harus overlap. Overlap semakin besar semakin baik, ya. Semakin besar semakin baik, ya. Biasanya overlap di bawah 60% itu kadang-kadang bisa gagal, ya, bisa gagal. Malah kalau di bawah 50% itu semakin kecil kemungkinan untuk bisa melakukan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya mungkin dari awal lagi ya. Jadi di sini bisa kelihatan ya. Pertama adalah ambil foto dari objek, katanya kan. Ambil foto dari objek. Dan foto-foto tersebut harus saling overlap. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi overlap. Nah, ini kebetulan fotonya foto terestrial ya. Tapi apa-apa, ini untuk ilustrasi. Kemudian identifikasi titik-titik ya pada setiap foto ya, katakanlah tadi ada 100 foto nih ya. Kemudian si software akan mencari titik-titik yang mungkin bisa dideteksi eh, pada foto tersebut dan mungkin terdeteksi pada titik yang sama pada foto yang lain ya. Contohnya adalah pada pojok dari pintu, misalnya kalau misalkan gambarnya tadi ada castle ya. Oh, oke, pojok pada mana? Pojok pada pintu, atau misalkan itu ada bata kan, ada gambar bata dan sebagainya. Itu kita bisa, atau si software bisa mengidentifikasi titik-titik tersebut ya. Nah, ilustrasinya ini ya, ilustrasinya. Nah, ini dilakukan secara otomatis ya, si titik-titik tersebut diamatinya. Nah, ini contohnya ya. Dapat dilihat ya, itu si software nanti akan mengidentifikasi banyak titik pada setiap foto ya, akan mengidentifikasi banyak titik. Apakah itu makanya kalau di dalam Metashape, kalau kalau objeknya putih semua gitu ya, agak sulit direkonstruksi karena dia agak sulit untuk mengidentifikasi titik-titik gitu ya. Kira-kira itu titik-titik, istilahnya titik-titik detail ya, titik-titik detail. Nah, tahap berikutnya adalah mencari titik yang sekawan antar foto yang bersebelahan atau antar foto yang overlap. Search for corresponding point itu artinya mencari titik sekawan, titik yang sama ya. Jadi dia akan mencari titik yang sama dari si titik-titik yang ada pada setiap foto. Nah, ini contohnya ya. Foto yang kiri atas dan kanan atas itu dicari corresponding point-nya. Ah, dapat nih. Nah, itu yang garis hijau itu adalah garis penghubung ya. Garis penghubung antara titik di foto kiri dan titik di foto kanan. Kemudian dicari lagi penghubung. Nah, dapat lagi nih antara foto yang kanan atas dengan yang foto kiri bawah. Dicari, oh ini dapat nih titik corresponding point-nya. Istilahnya corresponding point ya, atau titik ikat atau titik sekawan. Nah, kemudian dicari lagi. Jadi ke setiap foto yang ada itu akan dicari corresponding point-nya. Kira-kira itu. Bisa dipahami ya, sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya, tahap berikutnya adalah dari corresponding point itu adalah menghitung koordinat tiga dimensi dari setiap titik-titik yang sekawan tersebut. Ya. Nah, bagaimana mencari koordinat tiga dimensi tersebut? Yaitu dengan konsep persamaan garis pada ruang. Ya, persamaan garis pada ruang. Nah, jadi mungkin ilustrasi seperti ini. Nah, contohnya ini ya. Katakanlah ini objek-objek yang ini ya, objek titik merah, titik biru, dan titik hijau itu adalah corresponding point ya, pada 4 image yang berbeda. Nah, dengan konsep perpotongan garis pada ruang, maka dari foto-foto tersebut akan ditarik ya, akan ditarik ke satu titik. Jadi bisa dihitung nih di titik ini ya, berapa XYZ-nya. Nah, ini di sini memang perlu perhitungan matematika di sini ya. Tapi perhitungan matematikanya sama seperti Anda menghitung perpotongan garis kalau Anda di dua dimensi itu kan, kalau waktu SMP atau SMA mungkin ya, Y sama dengan MX plus C. Kalau Pak Guru memberikan ada dua persamaan, cari titik potongnya di mana. Nah, kalau ini sekarang di ruang tiga dimensi. Sehingga titik-titik corresponding point ini kita bisa tentukan di ruang tiga dimensi di mana aja, XYZ di mana. Nah, kalau ini banyak titik, otomatis kita bisa membuat yang namanya point cloud ya, kira-kira itu. Kira-kira. Nah, jadi contohnya nih, dari 671 image kita bisa menghasilkan titik-titik yang sangat banyak ya, harus hasil perpotongan garis tadi ya. Kira-kira itu ilustrasinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana? Bisa dipahami? Siap, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat dimengerti sekali. Terima kasih. Ya. Siap. Ya, siap ya. Mungkin untuk pertanyaan secara langsung kita langsung batasi. Kita masuk pada sesi berikutnya untuk pertanyaan pada kolom chat atau di Slido ya yang sudah diisi ya. Mungkin boleh ditampilkan untuk teman-teman. Nah, di sini Pak, kita sebelumnya sudah memilih untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat.
Mungkin bisa ditampilkan salah satunya. Nah, di sini pertanyaan dari Dimyati Penata Kadastra BPN, Pak. Apakah ada penelitian tentang koreksi DTM pada permukaan tanah yang tertutupi oleh kanopi atau pohon? Boleh Saya dijawab, Pak? bisa jawab. Oke. Oke. Eh, Intinya kalau kita ingin mendapatkan kontur tanah di mana si kontur tanah itu ada di bawah objek non tanah ya, di mana objek non tanah itu nanti akan terekam oleh si foto atau oleh lidar misalnya. Otomatis kalau kita objeknya itu kita hilangkan, otomatis jadi bolong kan di situ ya. Otomatis kita harus melakukan yang namanya interpolasi. Nah, interpolasi untuk mendapatkan kontur tanah atau DTM itu banyak yang metodenya interpolasi itu. Ada yang namanya metode inverse distance, ada metode Kriging dan lain-lain. Dan ada juga yang sekarang namanya cloud filtering ya, ada yang namanya slope based filtering dan lain-lain. Jadi langkah pertama kan sebenarnya adalah menghilangkan dulu objek-objek yang bukan tanahnya. Setelah menghilangkan objek-objek bukan tanah, otomatis yang itu akan menjadi bolong kan. Nah, yang bolong itu baru kita proses interpolasi. Jadi tahapnya ada dua. Tahap pertama adalah filtering, ya, membuang objek-objek bukan tanah, dan yang kedua adalah menginterpolasi. Nah, biasanya tentu saja ketelitian dari hasil interpolasi itu tidak bisa disamakan dengan objek yang langsung teramati, kira-kira itu. Oleh karena itu di beberapa spek seperti di BIG atau di ASPRS itu checkpoint itu harus disebarkan juga di penggunaan lahan yang berbeda. Contohnya checkpoint harus ada di open area, itu jelas. Tapi juga checkpoint harus ada di daerah vegetasi. Nah, daerah vegetasi ini kan yang ke filter ya. Nah, tapi tentu saja ketelitiannya akan lebih direndahkan, nggak mungkin disamakan gitu. Jadi tidak mungkin kualitas hasil interpolasi itu disamakan dengan open area yang langsung bisa diamati oleh interseksi tadi ya, oleh interseksi tadi, kira-kira gitu. Jadi banyak interpolasi DTM dari fotogrametri atau dari lidar ya yang bisa digunakan, kira-kira itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Siapa? Berarti terkait interpolasi. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Izin saya bacakan lagi ya, Pak, dari Ya, Bapak silakan. Alfas, di mana pertanyaannya, apakah pemetaan foto udara menggunakan teknologi foto udara saat ini bisa menghilangkan GCP atau ICP dalam proses foto udara, mengingat semakin berkembangnya drone? Apakah pemetaan foto udara menggunakan teknologi foto udara saat ini bisa intinya gini, mungkin bisa disambil di sharing itu pertanyaannya. Oh ya, bisa di stay. Boleh Karena saya pengen ditampilkan lagi bertanya lagi, pertanyaan. ini maksudnya gimana? Apakah Oke, sebentar Pak, lagi ditampilkan. eh, apakah pemetaan foto Nah, udara menggunakan teknologi foto udara bisa menghilangkan mungkin maksudnya ini ya, apakah pemetaan foto udara menggunakan GNSS pada iya, kamera ya, benar Pak. ya pada wahana mungkin ya. Karena kalau teknologi Mungkin foto udara ya lebih dimasukkan untuk drone RTK sepertinya ya Pak. maksudnya yang tadi ya. Jadi penggunaan GNSS atau receiver GPS pada kamera pada pesawat gitu ya, itu memang sangat signifikan dan itu eh, memungkinkan untuk mentiadakan GCP ya, mentiadakan GCP. Jadi kalau saya sih sering menggunakan GNSS pada wahana untuk digunakan sebagai titik kontrol udara. Dan itu bisa menghilangkan GCP. Itu secara teoritis dan secara praktis itu bisa menghilangkan GCP. Tetapi kalau ICP, kalau checkpoint itu tidak boleh dihilangkan. Checkpoint itu adalah untuk menguji kualitas dari produk. Jadi itu tidak boleh dihilangkan sama sekali checkpoint itu. Tapi kalau GCP, kalau ada ACP, jadi ada istilah ACP, ada GCP, ada ICP ya. ACP itu adalah area control point. Artinya apa? Artinya menempatkan GPS atau GNSS pada wahana, ya, sehingga titik kontrolnya itu per satu foto itu ada satu titik kontrol udara. Nah, tapi kalau GCP ground control point, artinya titik kontrolnya di tanah. Gitu. Kalau ICP itu checkpoint, independent checkpoint. Nah, kalau Bapak menggunakan ACP, menggunakan area control point, GCP boleh dihilangkan. Tetapi ICP sama sekali tidak boleh dihilangkan. Karena ICP itu untuk melakukan checking, ya, kontrol kualitas produk nantinya. Apakah itu menggunakan ACP atau menggunakan GCP. Kira-kira itu mungkin. Mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami. Siap, siap Pak. Ya benar ya Pak ya, tadi sebagai seorang fotogrametri harus ini ya Pak, ketelitian produk itu sendiri. Lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Baik, dari Firly YAG,
Salah satu hasil pengolahan foto udara metode SFM menggunakan perangkat lunak Metashape adalah orthomosaic. Hasil pengolahan orto tersebut ketika divisualisasikan di perangkat lunak Metashape memiliki jarak ICP dan posisi real di lapangan adalah 6 cm. Namun ketika divisualisasikan di Global Mapper, jarak ICP dan posisi real di lapangan menjadi 20 cm. Mengapa distorsi tersebut bisa terjadi? Ya, kemungkinan besar begini. Ketika namanya siapa tadi? Lupa saya. De Verly ya. Ketika De Verly mengamati di Metashape, dia mengamatinya itu adalah pada ruang 3 dimensi langsung ya, pada ruang 3 dimensi langsung. Jadi pada foto, jadi biasanya kan kalau di Metashape kita ngamatinya kan di mana? Di foto raw ya, foto raw diklik gitu kan, kemudian diberikan koordinat gitu kan. Nah itu adalah proses ketika kita melakukan proses triangulasi udara seperti itu ya. Tapi ketika di Global Mapper gitu ya, di Global Mapper biasanya kan produk yang dibandingkan kan. Ade De Verly harus generate dulu ortofoto kan, harus generate dulu DSM misalnya ya. DSM dan ortofoto itulah yang kemudian di loading di Global Mapper, kemudian dibandingkan lagi. Nah di situ artinya apa? Artinya ada proses setelah menjadi ortofoto. Nah proses setelah menjadi ortofoto itu bisa menyebabkan penambahan lagi kesalahan gitu. Jadi memang kalau misalkan kita lihatnya di Metashape, errornya di Metashape dengan error di produk atau di Global Mapper itu bisa beda ya. Sehingga biasanya kontrol kualitas itu ada 2 tahap. Tahap hasil di hasil triangulasi udara dan tahap di produk kira-kira itu. Dan tahap di produk pasti akan lebih besar dibandingkan di tahap di triangulasi udara ya. Karena tahap di produk itu akan melewati beberapa proses lanjutan setelah triangulasi udara. Jadi ini kesalahan ini wajar terjadi ya, karena kalau di Metashape artinya kemungkinan besar adalah hasil dari triangulasi udara, belum menjadi ortofoto atau belum menjadi DSM. Tetapi ketika di Global Mapper pasti De Verly sudah mengenerate dulu ortofoto dan mengenerate DSM, sehingga yang diamatinya adalah di DSM dan di ortofoto. Kira-kira itu. Oke, baik Pak. Oke, mungkin ini banyak sekali Pak yang bertanya ya di kolom chat, dan ini mungkin kita kasih satu kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya secara langsung atau raise hand, boleh. Satu pertanyaan terakhir mungkin, silakan. Ya. Oke, Bapak Agus Salim. Oke, kita kunci ya Bapak Agus Salim. Silakan sampaikan apa pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan profesi kami sebagai konsultan perencana ini banyak di perencanaan jalan Pak. Jadi untuk penggunaan drone sendiri ini sudah hampir kami gunakan sudah sekitar 4 tahun Pak, dari tahun 2020 untuk pemetaan jalan, terutama untuk mendapatkan, kami sih lebih fokusnya di 2 dimensi, terutama untuk citranya. Nah, dalam 1 tahun terakhir ini kami mencoba untuk mengembangkan lebih detail lagi bagaimana kalau misal dari data tadi kita bisa kembangkan untuk menggunakan data DTM-nya, data surface-nya, untuk kemudian kita gunakan dalam pelaksanaan pekerjaan kami perencanaan. Nah, untuk drone tadi, yang drone contohnya tadi yang punya apa namanya, punya modul untuk apa namanya ini, mempermudah proses koreksi tadi yang disampaikan oleh Bapak. Yang kami miliki itu ada drone Pak, drone Mavic 3 Enterprise Pak. Ini saya sebut aja mereknya karena kan Mavic 3 Enterprise, dan ada modul RTK-nya, RTK dari DJI-nya juga. Itu apakah itu sudah bisa Pak kita gunakan Pak ya? Kemudian yang kedua, tadi juga ada untuk proses filtering data DSM ke DTM, kan itu kami juga sudah lakukan. Cuman ini yang untuk proses interpolasi datanya ini Pak, software apa yang digunakan lagi Pak untuk membantu itu? Terima kasih Pak. Ya, kebetulan saya belum pernah menggunakan Mavic ya, tapi saya versi sebelumnya yaitu yang Phantom ya, pernah saya gunakan, dan Phantomnya juga yang RTK. Tetapi biasanya kalau kita walaupun dia RTK, tapi biasanya kita tetap melakukan post processing. Jadi amannya
si data yang dari si drone itu kita download, kemudian kita post processing lagi. Seperti saya katakan tadi, kalau kita ingin mendapatkan kritik yang lebih bagus, kalau mungkin kalau di beberapa vendor atau di beberapa peneliti gitu ya, mengatakan RTK itu ya boleh digunakan. Tapi kalau kita ingin yakin dan ingin teliti ya, sebaiknya post processing. Kita biasanya di beberapa drone itu termasuk, saya nggak tahu kalau di Mavic ya, biasanya raw data itu bisa di-download. Raw datanya bisa di-download, kemudian kita post processing si GNSS datanya itu dengan teknik PPK ya, post processing kinematik namanya. Nah, barulah kita bisa proses. Nah, dengan adanya GPS dan post processing kinematik itu sangat membantu sekali, seperti yang saya katakan tadi, sangat membantu sekali dalam menghasilkan produk ortofoto maupun DTM yang bagus, kira-kira gitu Pak Salim. Tapi mungkin Bapak PR-nya adalah bisa nggak dari DJI Mavic itu bisa di post processing tuh si data raw datanya, kira-kira itu. Saya belum tahu ya kalau Mavic, saya belum bisa jawab kalau Mavic. Tapi kalau di Phantom bisa, Phantom RTK 4 RTK dan sebagainya itu bisa. Kemudian terkait dengan tadi itu apa? Satu lagi tuh oh ini ya, software pengolah DTM. Kalau software pengolah DTM untuk yang filtering tadi, sebenarnya di beberapa software seperti Metashape, yang saya tahu Metashape ya, itu ada filtering. Jadi ada proses melakukan filtering dari DSM ke DTM. Mungkin kita samakan dulu definisi ya. DSM itu kan sebenarnya adalah model permukaan bumi apa adanya, ya kan? Tapi biasanya bagi perencana perlunya DTM kan, kontur tanah kan. Artinya DSM itu harus kita filter lagi kan, harus kita post processing lagi sehingga dapatlah permukaan tanah. Nah di beberapa software seperti di Metashape itu ada untuk filteringnya sampai ke interpolasinya ada. Tapi kalau contohnya di software GIS pun ada ya, di ArcGIS, di Global Mapper itu bisa digunakan. Kalau di beberapa perangkat lunak open source yang sering saya gunakan ada yang namanya Saga ya, Saga GIS. Saga GIS itu open source, freeware, itu ada modul untuk slope based filtering, ada interpolasinya pun banyak metodenya ya. Bapak bisa menggunakan itu untuk keperluan Bapak dan cukup cukup bagus menurut saya ya. Yang malah saya sehari-hari selalu menggunakan open source ya, menggunakan Saga GIS. Kira-kira itu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Sudah terjawab. Oke, siap. Mohon maaf Pak, sebelumnya tadi saya baru mendapat informasi ya, ada yang bertanya dari tadi sebenarnya sudah resen, cuma tadi sempat hilang resennya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak untuk menutup sesi diskusi kali ini ya Pak. Untuk Bapak Mulyadi boleh Pak? Mohon maaf ya sebelumnya Pak, lewat. Oke, boleh Pak, langsung diberikan pertanyaannya untuk Bapak Mulyadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, minta maaf saya Mulyadi Media Pak, dari Fakultas Teknik Universitas Haloleo di Kendari Pak. Pak Den. Ya, selamat siang Pak. Ya, begini Pak Denny. Saya juga sebenarnya banyak bekerja di bidang, cuman saya ini kan bekerja banyak di bidang teknik sipil, Pak. Proyek-proyek pemetaan, pekerjaan-pekerjaan teknik sipil banyak kami kerjakan. Seperti sebenarnya pertanyaan saya ini mirip-mirip yang disampaikan tadi Pak Agus Salim. Jadi banyak pekerjaan yang kami kerjakan itu di bidang pantai, sungai, drainase, sama jalan raya. Jadi pertanyaan saya, selama ini kan kami masih menggunakan alat-alat topografi itu seperti total station Pak, teodolit maupun total station. Karena memang kami basicnya adalah teknik sipil. Menjadi pertanyaan saya, apakah dengan menggunakan GNSS ini maupun foto udara tadi ini, apakah bisa mengcover pekerjaan yang kami lakukan seperti pekerjaan, contoh ini pekerjaan di bidang di sungai, bidang keairan, ketika kita ingin membuat misalnya cross section atau long section, ataupun pada saat kita ingin membuat kontur. Apakah bisa? Karena selama ini kan kita cuma bisa menggunakan total station, itu memang akurasinya cukup bagus kalau di bidang teknik sipil dengan bantuan misalnya AutoCAD Civil 3D, softwarenya AutoCAD Civil 3D atau AutoCAD Land Desktop. Tapi apakah dengan perkembangan teknologi yang sekarang GNSS maupun yang tadi Bapak sampaikan misalnya drone itu, apa bisa mengcover kalau kita menggambar misalnya long section, misalnya potongan belintang sungai ketika diminta misalnya per 25 meter, ataupun jalan misalnya, ataupun menggambar long section dari titik STA 0 sampai dengan STA misalnya 5+00 begitu seterusnya. Terima kasih Pak Denny dan Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya langsung jawab ya, Mas Hasan ya. Iya, boleh Pak. Jadi intinya drone mapping dengan penggunaan kontrol dari GNSS ini mungkin tidak bisa semuanya
ya pekerjaan-pekerjaan tersier itu digantikan Pak. Karena seperti kayak saya katakan tadi, ketika buat DTM, di mana DTM-nya itu, maksud itu si permukaan tutupan lainnya itu ke tutup pohon yang tinggi misalnya, otomatis kita harus interpolasi di situ. Nah itu di situ kita tidak akurasi tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan pasti di situ ya, walaupun ada hitungannya gitu ya, tapi tidak akan teliti. Nah itu akan tetap akan kalah. Tetapi kalau area-area yang tertutup vegetasi, apalagi kalau sungai Pak, kalau sungai kan nggak bisa sampai ke dasar laut, Pak, dasar air ya. Jadi tetap harus, kalau saya malah kalau itu dikombinasikan antara terrestrial dengan aerial. Jadi untuk open areanya itu saya ambil dari drone, tapi untuk daerah-daerah tertentu itu tetap harus menggunakan terrestrial Pak. Termasuk yang kalau ada sungai, kalau nggak terlalu dalam, saya colokin pakai ETS Pak. Kalau misalkan dalam ya harus pakai batimetri gitu kan, tetap gitu Pak. Kira-kira itu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Denny. Ya, sama-sama Pak. Ya. Cukup ya dari Bapak Mulyadi ya. Oke, di sini alhamdulillah baiklah kita sudah sampai pada penghujung acara sesi tanya jawab ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya atas materinya Pak, Bapak Dendi yang sangat baik, di mana juga tadi banyak sekali antusias ya Pak dari para penanya Pak. Mungkin bisa Pak direncanakan Pak untuk series kedua ya Pak. Itu di lain Ya ceritanya. boleh. Ya siap Pak. Terus juga tadi materinya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi pemetaan foto udara. Semoga juga di sini dapat diterapkan dan diimplementasikan langsung pada teman-teman, rekan-rekan. Dan juga saya ingin disclaimer bahwasannya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nantinya kita akan jawab lewat grup seperti itu. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai moderator Muhammad Hasan Abana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny dan Pak Bana. Banyak sekali ilmu dan informasi yang bisa kita dapatkan dari hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat di masa sekarang maupun mendatang. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya mendekati penghujung acara, ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan. Oke, sebelum itu, acara berikutnya yaitu penyerahan cindera mata kepada Bapak Dr. Denny Suwardi, STMT, yang tentunya nanti akan secara langsung kepada Bapak Denny. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga pada Bapak Dr. Denny Suwardi karena telah berkenan berbagi ilmu kepada kita semua. Nah, Ya, selanjutnya sama-sama. dengan Terima sesi, kasih. ya Pak, kami harapkan seluruh peserta berkenan untuk mengaktifkan kamera, serta kami persilakan kepada panitia yang bertugas untuk mengambil dokumentasi. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denny yang telah berkenan berbagi ilmu kepada kita semua. Nah, hadirin kalian, selanjutnya mendekati penghujung acara, ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan. Untuk informasi yang pertama, peserta webinar diharapkan untuk dapat mengisi form presensi pada s.id/presensi webinar Indosurta 2024 yang dapat diakses pada kolom chat. Kemudian perlu diingat bahwa hanya peserta yang mengisi form presensi yang akan diberikan e-sertifikat melalui email. Form presensi akan ditutup 1 jam setelah webinar selesai. Kemudian pengiriman e-sertifikat akan otomatis dikirimkan kepada email yang digunakan untuk mengisi form presensi. Selain itu juga, dari kami manajemen Indosurta Group akan membagikan software pengolahan data statik GNSS secara gratis, yaitu High Touch dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya, saya memiliki informasi juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Alfred pada company profile, bahwasanya dari kami, Indosurta Group akan company visit. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang tertarik perusahaannya untuk dikunjungi, dapat mengisi form kami yaitu pada s.id/company visit Indosurta Group. Nah, untuk company visit ini sendiri meliputi kunjungan, demonstrasi produk, latihan penggunaan alat survei, dan trial produk yang sifatnya free. Jadi rekan-rekan yang tertarik dapat mengisi link untuk company visitnya. Nah, kemudian juga tadi pada sesi tanya jawab, kami telah memilih
3 orang penanya terbaik yang akan kita berikan software HBC, yang itu software berlisensi untuk High Target Business Center. Nah, untuk penanya tadi akan dihubungi lebih lanjut oleh pihak Indosurta. Nah, sekian informasi dari saya. Nah, hadirin sekalian, segala aktivitas yang telah kita lakukan, semoga dicatat kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai informasi tambahan tersebut, kami mohon juga kepada peserta untuk tidak live dari grup komunitas, dengan harapan grup tersebut dapat kita gunakan untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan survei dan pemetaan tentunya. Kemudian juga bagi peserta yang belum bergabung, akan kami kirimkan link untuk menjoin di grupnya via chat, dan juga dapat menghubungi kami kepada official akun kami di Instagram, yaitu @indosurta_group. Nah, saya Anissa Husna, mewakili seluruh tim Iya. yang bertugas. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dan kendala yang terjadi selama kegiatan ini berlangsung. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan webinar Indosurta selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih semuanya. Terima Mangga kasih saleh Pak Bu Denny. ya. Waalaikumsalam. Ya, semangat. Siap, Pak. Terima Terima kasih. kasih.